kesempatan malam hari ini saya memilih topik ya berjuanglah untuk mencapai masa depan yang gemilang. Kita tahu semua orang pasti ingin sukses kan ya. Tapi sukses itu bukan hanya dalam segi materi ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena masa depan yang gemilang itu bukan karena ada uang yang banyak gitu. Karena ternyata kita lihat banyak orang-orang kaya yang tidak bahagia juga kan. Karena kebahagiaan itu tidak tergantung pada kekayaan yang dimiliki. Dulu saya lihat di video ada kejadian di Tiongkok sana. Jadi ada orang kaya, bapak yang kaya raya, tapi ketika dia diagnosis mengalami satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, akhirnya dia dilempar semua uangnya. Dia bilang percuma saya cari uang banyak-banyak tapi tidak bisa menyelamatkan hidup saya. Ya memang kalau kita sudah divonis kanker gitu, waktunya tinggal berapa bulan ya memang sulit untuk berharap bisa panjang umur. Nah makanya sekarang kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Jaga kesehatan kita, jaga sikap perilaku kita, banyak berbuat baik karena hanya perbuatan baik yang bisa menyelamatkan hidup kita ini. Seperti kisah raja dengan 4 menterinya tahu kan ya. Jadi kita semua diumpamakan seorang raja yang mempunyai 4 orang menteri. Tapi kalau kemana-mana 3 menteri yang selalu kelihatan mengikuti sang raja. Pada saat itu menteri keempat lah yang muncul. Pada saat kerajaan diserang musuh, 3 menteri yang selalu mengikuti sang raja tidak bisa menolong sang raja pergi menyelamatkan diri. Pada saat itulah menteri yang keempat muncul mengikuti sang raja pergi. Nah itu perumpamaan tentang diri kita semua. Kita semua bisa diumpamakan seorang raja yang mempunyai 4 orang menteri. Tapi ketika kerajaan diserang musuh seperti pada saat kematian datang menjelang. Pada saat itu 3 menteri yang selalu mengikuti kita tidak bisa menolong kita. Nah 3 menteri itu apa ya? Pertama pangkat, jabatan, kedudukan. Nah jadi ketika orang punya jabatan tinggi, orang nampakkan ketika kita hidup ya, oh iya Prabowo adalah presiden Indonesia saat ini. Terus siapa-siapa kelihatan kalau kita punya jabatan. Seperti saat ini kan Romo Thomas sebagai ketua Karakasa Bawihara Swanadipa kan kelihatan kan, nampak kan gitu ya. Nah makanya ada pepatah mengatakan apa, jika Anda mempunyai kekuasaan bagaimanapun kecilnya, janganlah dengan kekuasaan itu kita menindas orang lain. Nah jadi seperti polisi kan atau petugas bea cukai punya kekuasaan kan. Tadi barusan di TV ada petugas bea cukai meminta uang pada turis-turis asing. Nah ada yang videoin ketangkep gitu kan. Nah dia memang punya kekuasaan bisa minta uang pada turis, tapi kan itu tidak baik ya. Nah kemudian tapi pada saat kita meninggal jabatan semua harus kita tinggalkan, tidak bisa kita bawa mati. Kemudian menteri yang kedua, harta benda kita itu juga tidak bisa kita bawa mati, seperti video yang di Tiongkok sana. Jadi orang kaya raya bagaimanapun kayanya, ketika dia akan meninggal semua harta akan dia tinggalkan. Nah memang harta itu kita butuhkan saat kita hidup ya, karena tanpa harta juga kita tidak bisa berbuat apa-apa kan ya. Nah kemudian menteri yang ketiga itu suami istri kita, orang tua kita, anak-anak kita. Nah ketika hidup kan masih kita berkumpul, tapi pada saat kita meninggal semuanya tidak bisa menolong kita. Jadi kalau ada ibu melihat anaknya sakit berdoa semoga anaknya sembuh, katanya tukar nyawa dengan ibunya yang meninggal, ya nggak bisa, masing-masing membawa karmanya masing-masing gitu kan kalau menurut agama Buddha. Nah pada saat kita akan meninggal menteri yang keempat muncul, yaitu apa? Iya karma-karma kita, karma baik maupun karma buruk yang kita lakukan sepanjang hidup kita itu akan mengikuti kita kemana kita bertumimba lahir. Kalau karma baik kita akan bertumimba lahir di alam bahagia, kalau karma buruk kita akan jatuh ke alam yang tidak baik. Kita tahu di Jakarta, di Bekasi kemarin, Senin kemarin tanggal 27 April ya terjadi musibah tabrakan kereta api ya. Nah waktu itu kan banyak orang diskusi tuh, itu gara-gara itu tuh taksi yang mogok di ler kereta api kan, karena taksi listrik terus ditabrak sama kereta. Terus memang sudah diinfoin sih kereta-kereta berikutnya tuh jalannya pelan-pelan gitu. Nah kereta komuter lain itu yang KLL udah berhenti sampai di Bekasi itu dari
Jakarta dari Kampung Bandan lah mau ke Cikarang, jadi udah sampai Bekasi Timur mau turunin penumpang gitu. Tiba-tiba ditabrak sama kereta Argo Bromo, kereta luar kota itu yang jalannya cepet banget gitu. Dan gerbong pertama dan gerbong terakhir kan biasa untuk perempuan ya. Makanya yang meninggal itu perempuan semua di gerbong terakhir. Jadi gerbong terakhir yang ketabrak itu. Dan itu awalnya sih dari 3 orang, 4 orang, 6 orang, besoknya terus tambah lagi terus yang meninggal sampai terakhir 16 orang. Nah itu perempuan-perempuan yang meninggal. Dan ada yang masih muda-muda 25 tahun gitu ya. Sampai orang tuanya sedih banget gitu. Ya kalau kita salahin orang lain juga tidak bisa. Pasti orang yang meninggal itu juga kalau secara agama Buddha memang sudah waktunya harus meninggal gitu. Jadi kalau aduh kesian ya itu perempuan-perempuan baik lagi, kenapa dia kok meninggalnya dengan cara yang tragis, ditabrak, kejepit kereta gitu ya, terus juga usia muda gitu. Ya kita bisa, banyak orang berkomentar seperti itu kalau secara duniawi dia lihat kan, kok orang-orang baik yang pulang kerja gitu malam-malam terus meninggal tiba-tiba. Tapi kan itu pasti akibat karma, jadi tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Pasti pada kehidupan yang lampau, mereka-mereka yang meninggal pada usia muda, itu pasti kehidupan lampaunya suka menganiaya dan membunuh makhluk hidup kan. Melanggar sila pertama Pancasila Buddhis sehingga sekarang dia berumur pendek, kemudian apalagi meninggal dengan cara kena musibah seperti itu. Nah itu juga bukan sesuatu yang kebetulan, pasti akibat karma. Kemudian juga belum lama ini 2 minggu sebelumnya juga terjadi musibah kebakaran di daerah Tanjung Duren ya. Itu korsleting listrik, jadi dari tiang listrik di jalanan itu menyambar ke rumah itu. Tapi hanya satu rumah itu, kiri kanannya nggak kena. Jadi itu anak kelas 3 SD, kelas 6 SD dengan papa mamanya dan neneknya meninggal semua dalam rumah itu 5 orang itu. Jadi ketika pemadam kebakaran datang ya kan di bawahnya pintunya besi nggak bisa, akhirnya dia naik ke atas ke lantai 2 ada telaris itu dipecahin kacanya, nah mereka masuk tapi juga udah kena asap gitu, meninggal semuanya 5-5-nya. Nah kalau orang lihat kan itu anak SD loh, kan anak baik itu, bapak ibu gurunya juga cerita kan dia sekolah di SD Kemunian yang di Grandville. Nah itu kan anak baik kok meninggal pada usia muda kelas 3 SD, kelas 6 SD. Sekarang dia baik, tapi pasti pada kehidupan lampau pernah berbuat salah pasti kan, karena dia berumur pendek kan, berarti kelas 3 SD sekitar umur berapa? 9 tahun ya, kelas 6 paling 12 tahun gitu. Nah dia meninggal pada usia muda, pendek umur, berarti kehidupan lalunya pasti suka menganiaya dan membunuh makhluk hidup gitu. Nah makanya hukum karma itu nyata, adil ya gitu. Cuma memang kalau kita sebagai, apalagi sebagai pandita, sebagai ya bapak ibu juga kan sebagai penyuluh agama Buddha, kita kan bisa berdana memberi nasihat. Tapi dalam memberi nasihat kalau orang kena musibah jangan bilang oh itu karmamu, marah mereka nanti. Jadi kita harus bilang sabar, tabah, tegar gitu ya. Ya memang tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Karena di Amerika juga pernah ada seorang dokter, dia meregresi pasien-pasiennya. Jadi dia panggil orang yang bisa melihat kehidupan lalu dari pasiennya. Nah ternyata pasiennya itu yang sakit gak sembuh-sembuh, ternyata dilihat kehidupan dulunya, dia dulu adalah seorang jenderal perang di zaman Kaisar Nero gitu. Nah itu kan suka membunuh tawanan-tawanan perang gitu. Nah makanya akhirnya dia berumur pendek dan akhirnya pada kehidupan berikutnya itu sakit-sakitan gitu. Nah memang akibat karma di dalam kitab suci Dhammapada juga dikatakan tidak selesai dalam satu kehidupan. Ya seperti Biku Moggallana aja kita lihat kan setelah membunuh ibu kandungnya, dia lahir di neraka Awici. Tapi dia masih harus menerima buah karma buruknya lagi pada kehidupan terakhir kan sebagai Biku Moggallana. Dia meninggal dibacok-bacok kan oleh para penjahat itu gitu. Nah dengan menyadari kebenaran hukum karma harusnya kita berusaha menghindari kejahatan, menambah kebaikan, mensucikan pikiran seperti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah ini saya ambil, jadi memang judulnya berjuanglah demi hari esok yang gemilang. Tapi hari esok yang gemilang itu bukan berarti kaya uang ya, kaya materi ya kita lihat. Karena kebahagiaan itu, kesuksesan itu bukan
dari ada atau tidak adanya uang, tapi banyak faktor yang menentukan. Tapi memang uang itu penting ya, karena tanpa uang juga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Nah ini kita semua harus berjuang untuk meraih hari esok. Ya karena Sang Buddha katakan hidup ini anicca. Tapi anicca itu, perubahan itu harus ke arah yang lebih baik kan. Misalnya dari kita kurang sejahtera menjadi lebih sejahtera, kurang bahagia menjadi lebih bahagia. Dari tidak mengerti menjadi mengerti gitu. Nah itu perubahan harus kita perjuangkan ke arah yang lebih baik. Jangan misalnya kita udah sukses malah turun merosot ke bawah. Nah itu kan bukan yang diharapkan seperti itu. Jadi anicca itu perubahan harus ke arah yang lebih baik. Jadi kita harus berjuang untuk masa depan yang lebih cerah gitu kan. Ya, tapi kita tahu kebahagiaan, kesuksesan, ke masa depan yang gemilang itu bukan hadiah gitu, tapi itu semua harus diperjuangkan, dikondisikan gitu. Dengan cara ya ini misalnya melaksanakan tugas dan kewajiban sehari-hari dengan penuh tanggung jawab, penuh keikhlasan dan ketulusan. Nah ini kita lihat Sang Buddha, kita bangga beragama Buddha yang memiliki guru agung Sang Buddha yang begitu sempurna. Kita tahu Buddha Gautama itu dikatakan berjuang, dia manusia, kita manusia biasa, tapi Sang Buddha juga manusia, tapi manusia yang luar biasa, yang pernah hidup di dunia ini, pernah berjuang mencari dan menemukan Dhamma, dan kemudian membabarkannya demi kebahagiaan, kemajuan, dan kesejahteraan semua makhluk. Nah makanya kita bangga, ini ada di dalam Anguttara Nikaya 12, 22, Anguttara Nikaya 13 nomor 22. Oke. Nah, kemudian kita tahu Sang Buddha telah berjuang mencari dan menemukan Dhamma dan kemudian membabarkannya kepada para dewa dan manusia. Nah, itu ajaran Sang Buddha tercantum dalam Sutta Pitaka. Yang kan kitab pedoman hidup kita kan kitab suci Tripitaka, terdiri dari Vinaya, Sutta dan Abhidhamma. Nah, Sutta Pitaka itu berisi khotbah-khotbah Buddha. Nah, salah satunya ada Mahaparinibbana Sutta. Mahaparinibbana Sutta itu sutta khotbah Sang Buddha yang menjelang akhir kemangkatan beliau. Nah, itu salah satunya beliau pernah berpesan kepada kita semua, Waya Dhamma Sankara Apamadena Sampadeta. Jadi segala sesuatu yang terdiri dari paduan unsur dikodratkan akan hancur kembali. Karena itu berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Nah jadi ini pesan terakhir Sang Buddha, intinya adalah hidup adalah perjuangan. Nah jadi kita harus berjuang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah itu semua ya berjuang tentunya di jalan yang benar. Berjuang dengan apa melaksanakan sila dengan baik. Nah tadi kan Vinaya Pitaka, kitab suci Tipitaka, Vinaya Sutta Abhidhamma. Vinaya Pitaka itu kan ringkasannya janganlah berbuat jahat. Kan intinya seperti Pancasila Buddhis ada dalam Vinaya kan. Vinaya tidak hanya Vinaya Bhikkhu tapi juga sila-sila bagi umat berumah tangga seperti kita. Nah Pancasila Buddhis kan isinya menghindari membunuh, menghindari mencuri, menghindari berzina, menghindari berbohong, menghindari mabuk-mabukan. Nah itu intinya kan menghindari kejahatan. Nah jadi kita bisa menghindari kejahatan kalau kita memiliki hiri dan otapa. Nah dasar dari pelaksanaan sila adalah hiri dan otapa. Kalau semua hiri dan otapa ini juga merupakan dhamma lokapala, dhamma pelindung dunia. Kalau semua umat manusia di dunia ini memiliki hiri dan otapa, maka dunia ini akan aman, tentram, damai. Tidak akan ada perang gitu ya seperti di Palestina, di Iran lagi ya. Gara-gara perang semua harga jadi naik katanya ya. Ya itu karena mereka kurang memiliki hiri dan otapa ini. Nah jadi hiri rasa malu untuk berbuat salah ya. Dalam berbuat baik gak perlu malu. Kalau berbuat jahat, berbuat salah, nah kita harus punya rasa malu sehingga kita tidak jadi melakukan kesalahan itu. Jadi kalau kita mau berbuat salah nih, misalnya saya mau, ya kalau suami istri kan gak boleh berselingkuh ya, saya mau berselingkuh. Terus nanti kalau ketahuan malu, terus nanti akibatnya bisa cerai dan lain-lain. Nah itu tentu tidak diharapkan. Ya kita harus punya hiri dan otapa
sehingga kita tidak jadi melakukan kejahatan. Kemudian mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang, melakukan perbuatan baik. Nah, perbuatan kita kan dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmani. Jadi pikiran kita harus baik, penuh cinta kasih, kasih sayang, sehingga ucapan dan perbuatan kita juga baik. Nah, maka tadi ikut meditasi bagus ya. Meditasi kan intinya melatih pikiran agar terfokus ke hal yang baik, terkonsentrasi ke hal yang baik. Sehingga ucapan dan perbuatan juga akan baik. Dan pikiran yang dengan sering melatih meditasi itu bagus ya, karena pikiran akan terampil bisa cepat terkonsentrasi ke satu objek pada saat dibutuhkan. Dan itu pikiran yang terkonsentrasi sangat dibutuhkan pada saat kita akan meninggal. Kan Sang Buddha katakan kan ketika kita akan meninggal, kita akan melihat nimita-nimita, itu bayangan-bayangan. Bayangan nimita itu bisa dilihat 5 menit sebelumnya, 1 jam sebelumnya, 1 hari sebelumnya, atau 1 minggu sebelumnya. Nah, nimita itu adalah hasil dari karma kita. Bukan hanya karma kehidupan sekarang, tapi bisa juga karma kehidupan lampau. Misalnya di kehidupan lampau, kita pernah misalnya contoh nih, bisa aja, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Kita misalnya contoh, kita merasa di kehidupan ini kita banyak berbuat baik. Tapi pada saat kita mau meninggal, karma buruk kehidupan lampau berbuah. Nah, seperti itu yang perempuan-perempuan yang tertabrak kereta, yang meninggal saat kereta tabrakan di Bekasi itu, dia pasti lihat nimita itu. Kan secara agama Buddha kan sebelum orang meninggal, pasti dia lihat nimita. Mungkin dia udah lihat nimita, bayangan simbol karma, tapi nimita itu sebenarnya masih bisa dirubah. Misalnya karena karma buruk berbuah, kita lihat nimita yang jelek tuh, api yang menyala, gua yang gelap, pisau, orang berkelahi, setan, hantu. Itu tandanya kita akan tumimba lahir di alam yang menyedihkan. Tapi kalau kita melihat nimita yang baik seperti bidadari datang bawa bunga, lihat kuti, lihat Buddha Rupang, lihat wihara, lihat biku yang menjalankan Dhamma Winaya dengan baik, itu tandanya kita akan tumimba lahir di alam yang baik gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat nimita yang jelek, sebenarnya masih bisa dirubah. Misalnya itu yang perempuan-perempuan yang yang tertabrak di kereta api itu pasti sebelum dia tertabrak itu dia pasti udah lihat nimita. Misalnya dia melihat nimita api yang menyala. Bisa aja kan misalnya tapi ini contoh mudah-mudahan tidak terjadi. Kita yang banyak berbuat baik, ternyata waktu mau meninggal kita lihat nimita api yang menyala. Nah, kita harusnya tetap tenang, konsentrasikan pikiran kita ke hal yang baik, terus kita rubah api yang menyala menjadi jubah biku atau menjadi ini Buddha Rupang yang berwarna kuning keemasan. Api kan warnanya kuning. Buddha Rupang yang warnanya kuning. Jadi kita bayangkan itu bukan api, tapi itu Buddha Rupang yang berwarna kuning keemasan. Nah, jadi kita lihat, oh ada Sang Buddha berdiri di hadapan saya. Nah, begitu lihat Sang Buddha kan kita senang dong. Kita senang, bahagia, gembira, pikiran kita baik, terus kita meninggal, nah kita bisa tumimba lahir di alam yang baik. Tapi kita bisa merubah nimita dari api yang menyala jadi jubah biku atau Buddha Rupang yang berwarna kuning keemasan ini kalau kita memiliki keterampilan pikiran yang sudah kita latih sejak kita hidup, yaitu dengan meditasi. Jadi meditasi salah satu cara untuk melatih pikiran. Kan kita meditasi kan mengkonsentrasikan pikiran kita ke satu objek. Kan pikiran kita berhamburan ke sana kemari. Inti dari meditasi kita memperkecil bidang konsentrasi kita. Jadi tidak berhamburan ke sana kemari. Nah, makanya pentingnya kita melatih meditasi. Bagus juga ya ada meditasi di sini ya. Kalau bisa, tapi kalau nggak bukan SPD, bukan sebulan menjelang Waisak, tetap ada kan program meditasi ya. Nah, itu ikutin setiap hari. Oh, sering ada, ya bagus. Karena meditasi banyak manfaat meditasi yang akan kita peroleh kalau kita melatih meditasi dengan serius, dengan rutin. Itu keterampilan pikiran. Tapi kalau kita nggak pernah meditasi nih, begitu lihat nimita api yang menyala, kita mau fokuskan ke hal yang baik, susah itu. Sulit banget kalau kita tidak pernah bermeditasi. Nah, makanya kita harus suka bermeditasi. Ya memang Sang Buddha adalah guru dunia pertama yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya pada kita. Tidak ada kewajiban umat Buddha harus atas sila, harus baca parita, puja bakti. Kalau di saudara-saudara kita yang muslim kan ada kewajiban kan sehari sholat 5 waktu, sembahyang 5 kali gitu. Tapi Sang Buddha menghimbau kita untuk
berbuat baik, misalnya dengan melakukan puja bakti, kalau bisa di rumah setiap hari 2 kali, setiap pagi dan sore. Kalau nggak bisa pagi saja atau sore saja. Kalau nggak bisa seminggu sekali di wihara. Kalau nggak bisa juga kebangetan gitu ya. Iyalah kita tahu di wihara Swanadipa yang begitu nyaman tuh. Ruangannya nyaman kan, ada AC segala macem. Iya, masa kita seminggu sekali nggak mau datang ke wihara? Sayang kan? Karena kan seperti tadi juga baca parita dulu kan, bagus kan? Kita baca parita, kita mengulang kembali sabda Buddha loh. Ucapan kita baik. Kita melakukan kusala, waci, kama kan, perbuatan baik melalui ucapan. Terus sikap tangan kita juga anjali. Terus pikiran kita waktu baca parita juga ingat Sang Buddha kan. Nah berarti kita berbuat baik gitu. Nah ini perbuatan baik harus sering kita lakukan. Jadi melalui baca parita itu kan pikirannya baik, pikirannya baik, ucapannya baik, perbuatannya juga baik. Nah itu bagus itu. Nah jadi rajin-rajinlah baca parita. Karena banyak manfaatnya. Benar, arti harafiah kata parita kan perlindungan kan. Kita akan terlindung kalau kita banyak berbuat baik. Tapi memang kita nggak boleh bergantung hanya pada maksudnya parita perlindungan, tapi bukan kita memohon-mohon pada Buddha, meminta-minta tolong ya. Tapi saya yakin loh kalau saya baca parita biasanya juga saya akan terselamatkan gitu. Tapi kalau karma buruk mau berbuah saya lupa baca parita. Iya itu udah beberapa kali kejadian. Saya pernah cerita nggak? Dulu waktu kan setiap lebaran kan biasanya saya sekeluarga jalan-jalan tuh. Dulu waktu anak-anak masih kecil juga. Terus dengan adik saya juga dengan 2 anak, kan satu mobil bisa lah 7 orang gitu ya. Nah pernah kita jalan-jalan biasanya sampai ke Malang ke tempat Bantengan Tidaro, Padepokan Dhamma di Parama. Terus pernah tuh waktu dari Jawa Timur kita mau pulang tuh, terus lewat daerah Jember ya. Jember itu kan jalannya berkelok-kelok seperti puncak gitu ya. Udah gitu kalau malam gelap gulita. Nah itu suami saya kayak udah tahu itu, cuma dia nggak mau ngomong, dia cuma bilang saya baca parita, cepetan baca parita. Terus saya baca parita terus, akhirnya kita untung bisa sampai keluar ke jalan besar tuh, dari jalan berkelok-kelok itu sampai ke jalan raya. Terus ternyata apa, bannya kempes, suami saya paksain jalan sampai akhirnya bannya itu udah keluar kawat-kawat. Tuh, tapi kita selamat untung sampai keluar jalan besar ya. Coba kalau di dalam gelap-gelap begitu ganti ban kan susah kan. Jadi untung dia sampai ke jalan besar baru akhirnya ganti ban, terus besoknya ban itu udah dibuang lah ganti karena udah keluar kawat-kawatnya itu. Jadi akhirnya ganti ban baru. Tapi saya yakin dengan baca parita pasti akan terselamatkan. Karena saya juga pernah ngajar di Trisakti, pulang tuh malam-malam kan naik metro mini tuh dari Grogol ke rumah di Pejagalan lewat jembatan 5 Angke. Nah itu di depan saya ada satu perempuan, saya naik di belakang, ini kan supir belakang ada satu perempuan, saya nggak duduk di sebelahnya tapi di belakangnya. Tiba-tiba penodong masuk, nodong cewek di depan saya. Terus saya waktu itu ingat parita, saya baca parita terus. Setelah dia nodong cewek di depan saya turun, tumben nggak ke belakang gitu ya. Nah jadi saya ingat itu kekuatan parita. Tapi memang benar pernah juga waktu saya pulang dari kuliah dulu di Nalanda. Kan udah malam tuh naik mikrolet dari Pasar Baru ke kota. Saya lupa baca parita gitu. Tiba-tiba di Jalan Gajah Mada Gang Kancil tuh dia nikung ke pinggir. Saya juga bingung, terus gak ada penumpang kok nikung gitu ya. Saya gak ingat baca parita. Terus saya tiba-tiba ada 2 orang masuk. Satu tangannya di dalam jaket. Terus dia ngomong sama temennya, sekarang entar, apaan saya bilang sekarang entar. Maksudnya nodongnya mau sekarang atau entar. Tiba-tiba dia keluar pisau, dia todong kita semua gitu. Tapi itu pertama kali saya ditodong gitu. Udah gitu saya kan dulu uang di 1 dompet gitu, makanya jangan di 1 dompet ya. Begitu ditodong daripada saya ditusuk saya kasih aja dompet saya gitu. Sedangkan saya pulang ke kota masih harus naik mikrolet lagi ke Grogol kan, rumah orang tua saya kan di Bandengan Jembatan Gambang itu. Nah terus aduh udah gak ada duit lagi sama sekali gitu. Tapi ada satu anak tanggung ya, anak muda ya, dia jualan kue loh padahal dia bawa keranjang kue gitu. Dia juga ditodong, uang kertasnya dia kasih tapi dia masih ada uang logam. Makanya begitu sampai turun dari terminal kota, dia bilang ke saya, Cici masih mau naik lagi ya, mikrolet ya. Iya saya bilang, tapi saya gak ada duit. Nih saya masih ada uang, nanti saya bayarin ya Ci ya. Terus saya dibayarin, untung nih kalau nggak jalan kaki dari kota ke Bandengan itu jauh juga gitu. Aduh akhirnya, nah itu saya lihat jadi berarti kan pentingnya kita baca parita ya. Jadi dalam keadaan ketakutan apapun nih nanti kalau pulang malam baca parita boleh.
Doa yang universal dalam agama Buddha kan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Saya ingat Bante Utama pernah bilang kalau kita pulang kemalaman kita ketakutan kita baca parita. Seandainya ada makhluk setan mau cekek kita, terus dia ingat, orang ini baca Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, berarti dia doain saya juga semoga bahagia kan. Termasuk doain setan kan, akhirnya makhluk setan gak jadi ganggu kita, malah akan melindungi kita. Nah jadi kalau dalam keadaan ketakutan ya tentu saja baca parita. Baca ya parita, baca doa kalau di jalanan, makanya kita minimal hafal lah satu kalimat Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, hafal kan ya. Itu harus hafal lah. Atau dulu Bante Sombat bilang kalau nggak baca sebut gini, Budo juga boleh. Terus kan daripada kita panjang-panjang nggak hafal, kita sebut aja Budo terus kata Bante Sombat dulu, itu juga bisa menolong gitu ya. Makanya kalau di Mahayana kan mereka sebutnya Amitofo kan, Omitofo. Kan kalau orang tua-tua susah hafalin panjang-panjang gitu. Gak apa-apa juga karena pada saat dia baca Omitofo, kita baca Budo kan kita ingat Sang Buddha, ingat yang baik, berarti kan pikiran kita baik gitu. Nah itu bagus, jadi penting kita baca parita. Nah ini kan dalam kehidupan ini kita saat ini karena kita masih putu jana, kita hanya bisa melakukan satu di antara dua, baik atau buruk. Kita kan bukan arahat, kalau arahat kan perbuatannya beda lagi, kiriya ya. Dia bisa, tapi kan umumnya kalau manusia biasa seperti kita, hanya pikiran baik atau buruk, pikiran buruk atau pikiran baik, perbuatan buruk atau perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Nah itu dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah seperti mata uang logam kalau kita lempar kan, kalau gambarnya di atas tulisannya di bawah. Kalau tulisannya di atas gambarnya di bawah. Jadi berarti kita juga hanya bisa melakukan satu di antara dua hal. Kalau pikiran baik tidak kita lakukan berarti pikiran buruk yang muncul. Kalau pikiran baik kita kembangkan, pikiran buruk tidak ada kesempatan untuk muncul gitu. Nah maka terus kembangkan pikiran baik, supaya pikiran buruk tidak ada kesempatan untuk muncul, supaya ucapan dan perbuatan kita juga baik. Nah itu penting kita lakukan. Nah berarti kita dimanapun tuh seperti waktu naik kereta, kalau waktu itu pikirannya baik kan, waktu meninggal perempuan-perempuan itu ketabrak, kalau pikirannya baik pasti tumimba lahir di alam yang baik. Saya ingat dulu di Jakarta pada waktu November 1988, itu juga terjadi satu kecelakaan mobil ya, yang biku-biku banyak yang meninggal. Karena waktu itu di Jakarta Pak Budi itu upasaka, dia baik banget gitu. Dia dengan istri dan anaknya sering ke Wihara Dhammacakka, terus sering berdana makanan, terus sering mengantar biku kemana-mana gitu. Makanya waktu pemberkatan rumah dia di Jelambar waktu itu, sampai 3 biku dan 8 samanera ya datang semua. Samanera itu dulu dari sekolah tinggi Sangga, dulu kan ada sekolah tinggi Sangga di Sunter ya. Nah datang ke rumah Pak Budi pemberkatan. Udah, tapi kata teman-teman memang waktu di rumah Pak Budi tuh suasananya juga kayaknya udah berbeda gitu. Nah terus Pak Budi nganter lagi pulang kan Bante-Bante itu ke Wihara Dhammacakka. Ternyata di Jalan Ancol Marta Dinata itu dari arah berlawanan tuh ada truknya sampai lewatin pemisah jalan nabrak mobil Pak Budi. Pak Budi yang nyupir meninggal seketika, di sebelahnya biku dari Sri Lanka juga meninggal seketika. Terus 2 Bante Gandako ya, itu meninggal sama Bante apa tuh. Pokoknya ada 3 Bante meninggal seketika, 1 Samanera itu meninggal setelah di rumah sakit gitu. Nah Samanera yang lain selamat sih, termasuk Bante Cita, yang sekarang jadi Bante Citaguto, Bante Atimedo, nah itu selamat dari musibah itu. Nah kan waktu itu orang-orang tanya, itu Bante kok begitu baik bisa meninggal kecelakaan ya? Terus lahir di mana ya? Nah sekarang tergantung, Bante itu waktu itu pikirannya kemana? Katanya waktu itu Bante Sri Lanka lagi meditasi, terus Bante Gandako sama Bante, aduh siapa tuh ya, saya lupa namanya. Nah itu juga lagi diskusi dhamma. Nah kalau lagi diskusi dhamma, meditasi kan pikirannya baik. Nah pasti tumimba lahir di alam yang baik. Nah jadi dimanapun kita berada, kita harus kembangkan pikiran baik gitu. Rajin baca parita, ya bukan meminta sih ya, tapi itu bisa menjadi kondisi untuk keselamatan kita gitu. Kan dengan baca parita mudah-mudahan ada karma baik yang menunjang gitu ya. Oke, maka kita harus banyak berbuat baik. Nah ini fondasi yang harus kita kuatkan
di dalam hidup ini, yaitu tidak melakukan segala. Nah ini kan seperti intisari ajaran Sang Buddha yang terdapat dalam Dhammapada bab 14 syair 183 kan ya intinya ya. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan dan membersihkan batin. Nah ini ya perbuatan baik yang akan menyelamatkan hidup kita ini. Kemudian untuk bisa menjalankan sila dengan baik, nah dasar dari pelaksanaan sila yaitu kita harus punya hiri dan otapa. Rasa malu untuk berbuat salah, rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat. Oke, kemudian nah ini dalam Kalama Sutta, Sang Buddha memberikan ukuran baik dan buruk. Jadi suatu perbuatan dikatakan buruk ya, kalau dilakukan loba dosa moha kita bertambah gitu. Tapi kalau suatu perbuatan dikatakan baik, kalau dilakukan loba dosa moha kita berkurang. Nah jadi dilihat dari 3 akar kejahatan itu, loba dosa moha kita bertambah atau berkurang gitu ya. Nah ini ya nih keserakahan kan di bawah keserakahan loba, kebencian dosa, kebodohan batin ini moha. Nah ini kalau ini kan ukuran perbuatan buruk berarti loba dosa mohanya bertambah. Tapi kalau yang perbuatan baik loba dosa mohanya berkurang bahkan bisa hapus gitu ya. Nah sekarang kan kalau Anda mau mengukur seperti ibu bapak saudara-saudara, saya datang ke wihara baca parita mendengarkan dhamma, loba dosa mohanya berkurang atau bertambah? Berkurang kan pasti kan? Ya loba keserakahan, keterikatan pikiran pada hal-hal yang menyenangkan. Nah mungkin, aduh kalau saya nggak ke wihara saya bisa nonton film yang bagus gitu. Nah, itu kan lobanya bertambah kan. Nah tapi kan Anda bertekad mau mengikuti SPD ini, mendengarkan dhamma, berarti kan udah mengendalikan keinginan menikmati kesenangan duniawi. Nah apalagi kalau atas sila itu bagus menghindari menikmati makanan lezat dan lain-lain. Nah itu kan berarti lobanya berkurang. Kemudian dengan datang ke wihara, rasa kesel, jengkel, marah kan udah berkurang juga kan ya. Dosa berarti kebencian, tapi termasuk juga rasa kesel, jengkel, marah gitu ya. Coba kalau di rumah lihat keadaan rumah yang berantakan atau lihat mantu, cucu yang kebangetan gitu kan kita kesel. Kalau kesel kan dosa kita bertambah. Mendingan datang ke wihara, gak usah marah-marah kan ya, gak kesel kan gitu ya. Tapi nanti kalau pulang juga harus tetap baik, jangan kesel gitu. Kan kalau kita udah, ini kan mendengarkan dhamma termasuk mengikuti puja bakti, mengikuti SPD ini kan salah satu cara untuk mengasah batin. Kan batin kita harus diasah terus menerus. Seperti kalau di agama lain berarti dapat santapan rohani kan gitu ya. Nah sekarang ini kalau kita udah ke wihara dengar dhamma, pasti batin kita udah lebih tenang dong. Nanti kalau kita pulang udah lebih sabar gitu menghadapi anak cucu mantu gitu ya, nggak kesel-kesel banget kan. Iya dong lebih sabar. Nah cuman besok kan denger lagi nih kebaktian juga. Nanti Senin, Selasa, Rabu udah mungkin kesel lagi. Nah nanti datang lagi ke wihara denger lagi, jadi batin tenang lagi gitu. Emang kita harus sering mendengar dhamma, banyak manfaat mendengar dhamma kan ya. Sang Buddha katakan kalau dhamma sudah pernah kita dengar lagi kan jadi makin ngerti. Kalau belum pernah dengar kan jadi tahu gitu ya. Banyak manfaatnya. Kilesa-kilesa bisa terkikis ya. Nah ini ukuran perbuatan baik intinya ya loba kita berkurang. Nah ini bahkan bisa hapus. Dosa kita juga berkurang, moha kita juga berkurang dong. Karena dengan mendengarkan dhamma kan pengetahuan dhamma ibu bapak saudara saudari kan semakin berkembang dari nggak tahu menjadi tahu gitu kan. Oke, kemudian nah ini ada 4 pilar untuk kita bisa berbuat baik. Jadi kalau kita mau berbuat baik, nah kita harus memiliki 4 pilar ini nih. Nah ini sada keyakinan, kita harus memiliki keyakinan yang kokoh kepada Buddha dan ajarannya. Nah keyakinan ini harus kita munculkan terus menerus dari dalam diri kita. Keyakinan ibu bapak saudara saudari sudah berapa persen pada Sang Buddha? Kalau orang jawab 100%, sorry Bu, nggak tepat.
Karena kalau keyakinan ibu bapak saudara-saudari sudah 100%, berarti sudah sotapana minimal. Ya kan, karena sotapana kan membasmi 3 belenggu kan. Sakaya diti wicikica silabata paramasa. Nah kalau wicikica keraguan-raguan terhadap Buddha dan ajarannya sudah lenyap, berarti memiliki sada yang kokoh 100%. Tapi sepertinya nggak mungkin Bu. Belum 100%. Minimal kalau keyakinan kita sudah di atas 70%, 80% bagus. Karena saya juga bisa mengukur keyakinan saya. Kita ukur keyakinan kita ketika kita mendapat musibah ya. Saya dulu tahun 2019 ya, papa saya meninggal pada usia 64 tahun. Nah waktu itu saya sedih banget karena saya lebih dekat sama papa daripada mama ya. Terus saya berpikir gini, kok ada orang yang umurnya lebih tua dari papa saya masih hidup. Itu berarti kan saya udah meragukan kebenaran hukum karma kan Bu. Berarti sada saya belum 100%. Harusnya kan kalau sada kita sudah 100%, kita tidak akan meragukan ajaran Buddha. Hukum karma kan? Iya kan papa saya baru 64 tahun meninggal. Sedangkan orang yang umurnya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun masih hidup. Jadi waktu itu sempat saya terpikir seperti itu. Nah berarti saya akhirnya menganalisa diri saya. Berarti keyakinan saya kepada Buddha belum 100%. Nah karena gini, kalau keyakinan kita sudah 100%, berarti kita tidak mungkin lagi melanggar Pancasila Buddhis minimal. Sekarang ibu bapak saudara-saudari masih bisa melanggar Pancasila Buddhis nggak? Bisa lah, nyamuk kadang-kadang kita teplok kan. Nah kalau kita tidak melanggar, kalau kita sadanya sudah 100%, berarti kita nggak mungkin melakukan pembunuhan, penganiayaan dan pembunuhan makhluk hidup gitu ya. Nyamuk kan kadang kita teplok juga kan. Kalau nyamuk saya udah gak teplok lah, tapi kalau semut kan kadang masih, kalau nempel di makanan kita usir-usir gitu ya, mati. Kemudian rumah saya waktu itu ada tikus, terus saya sih tadinya nggak mau bunuh gitu, tapi kan mengganggu terus ya. Akhirnya anak saya bilang, "Mak, udah pakai lem tikus lah." Ya, terus saya bilang ya terserah gitu. Bener anak saya pakai lem tikus, bener tikusnya mati ke situ, ketangkep itu. Nah itu kan berarti kita membunuh juga ya. Nah itu kan sebenarnya salah, nggak boleh. Bukan, tapi Sang Buddha tidak melarang. Ya harusnya dihindari. Tapi terpaksa ya apa boleh buat. Tapi memang kalau kita sering menganiaya dan membunuh makhluk hidup, pasti kita akan sakit-sakitan ya bisa berumur pendek juga. Karena saya ingat mendiang Bapak Cornelis Wowo, dulu kan penceramah yang hebat ya. Beliau juga tahu waktu, beliau kan dulu di Sulawesi Utara Tumohon. Kalau di Tumohon kan di Manado itu kan tikus dimakan ya, anjing, kelelawar apa tuh semua. Nah terus Pak Wawor bilang waktu kecil dia disuruh jaga lubang tikus sama orang tuanya. Jadi jaga lubang tikus, jadi tikusnya nanti muncul langsung tangkap, bunuh gitu. Nah karena beliau menyadari, beliau pernah cerita, jadi karena dulu beliau sering membunuh tikus-tikus, makhluk hidup, maka akhirnya beliau sakit-sakitan. Beliau kan terakhir ada diabetes kencing manis sampai 500, terus ke mata juga sampai matanya udah susah melihat, terus terakhir komplikasi ke ginjalnya, sampai akhirnya beliau udah nggak bisa tertolong dan meninggal. Nah itu memang benar ya, hukum karma itu adil. Ya kalau bisa kita hindari lah ya. Dulu waktu kecil mama saya suka motong ayam dan saya yang paling bisa tuh begitu motong langsung mati ayamnya gitu, tapi kan itu nggak baik ya, karena kalau potong ayam kan sampai itunya kepotong baru bisa mati ayamnya. Tapi setelah mengerti ajaran Buddha itu waktu masih kecil saya suka waktu masih SD. Tapi belakangan setelah mengerti ajaran Buddha saya nggak mau lagi motong ayam dan saya bilang mama saya jangan motong ayam dan mama saya akhirnya ikut. Terus sembayang kalau orang Tionghoa kan sembayang tuh kalau Imlek tuh mesti ada ayam, ikan, babi ya. Saya bilang dan dulu katanya ayam tuh harus potong sendiri supaya isinya tetap utuh di situ, katanya harus isinya harus dari ayam itu juga, kalau beli pasar kan ayamnya isinya beda gitu. Tapi saya bilang, "Ma, itu kan tradisi, Ma, kalau nggak cocok udah boleh ditinggalin gitu." Ya kalau tradisi itu masih bisa kita jalankan, silakan kita jalankan. Tapi kalau bisa kita tinggalin ya udah silakan tinggalin. Tapi sejak itu mama saya akhirnya kalau sembahyang udah nggak pakai ikan ayam babi lagi. Nggak pakai samseng lagi, jadi pakai ya buah-buahan aja lah, saya bilang gitu. Karena kalau kita membunuh kan nanti akibatnya jadi pendek umur gitu ya, nggak baik ya, sakit-sakitan ya.
Nah kita kan ingin sehat. Kalau kita memiliki sada yang kokoh kepada Buddha dan ajarannya, kita akan mempraktekkan ajaran Sang Buddha itu dengan eh, baik, dengan benar gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita keyakinan kita pasti belum 100%, tapi minimal kalau sudah di atas 70%, 80% kan berarti kan ibu bapak saudara-saudari minimal mau datang ke wihara, mendengarkan dhamma, menjalankan atasila, nah itu mengikuti SPD, nah itu kan bagus ya. Nah itu jadi kita harus. Iya, jadi sada itu harus kita yang munculkan sendiri ya. Sada itu tidak bisa dipaksakan. Saya mungkin yang lalu pernah cerita nggak tentang sada. Pernah kali ya, yang di zaman Sang Buddha dulu ada seorang upasaka yang memiliki keyakinan yang kokoh pada Sang Buddha, tapi suatu ketika timbul keinginan untuk berdana makanan kepada Sang Buddha dan 30 orang biku lainnya. Nah kemudian ketika keyakinan itu sudah muncul, apa tekadnya, niat baiknya sudah muncul. Nah jadi setelah, kan dia sering mendengarkan dhamma, banyak manfaat yang sudah peroleh. Nah terus dia ingin memberikan sesuatu yang berharga bagi Sang Buddha. Nah terus timbul niat ingin berdana makanan kepada Sang Buddha dan 30 orang biku lainnya. Nah ketika dia berjalan pulang, terus dia ragu lagi apa istrinya mau menyiapkan makanan-makanan itu gitu. Sampai rumah wajahnya agak murung, terus istrinya bertanya kenapa? Tadi saya terpikir ingin memberikan dana makanan, ingin mengundang Sang Buddha dan 30 orang biku lainnya datang ke rumah kita untuk menerima dana makanan, tapi saya ragu apa kamu mau menyiapkan makanan-makanan itu gitu. Terus istrinya bilang, oh dengan senang hati, kapan kamu mau berdana makanan? Kalau sekarang kan udah sore, sore lah, nggak keburu kalau besok. Kalau gitu lusa aja dah. Terus istrinya bilang baik, saya akan menyiapkan makanan-makanan itu. Nah terus keesokan paginya istrinya mulai belanja bahan-bahan makanan. Terus akhirnya sorenya mulai motong-motong sayur, lusanya dia mulai masak. Terus suaminya pergi ke wihara kan, mendengarkan dhamma dari Sang Buddha. Setelah selesai langsung dia datang menemui Sang Buddha bernama Skara, mengundang Sang Buddha dan 30 orang biku lainnya datang ke rumahnya. Nah tapi ketika dia menyampaikan maksudnya, Sang Buddha bilang, wah nggak bisa kalau hari ini. Hah? Seketika itu juga upasaka itu terkejut kan. Dia pikir dia ngundang Sang Buddha pasti bisa. Ya memang biasanya bisa kalau Sang Buddha belum menyetujui undangan makan di rumah umat yang lain gitu. Nah hari itu sudah Sang Buddha terima, jadi nggak bisa. Terus upasaka itu bilang kalau gitu besok. Gak bisa juga, Sang Buddha bilang dalam 6 hari berturut-turut saya sudah menyetujui menerima undangan makan di rumah umat-umat. Jadi kalau hari ini di rumah umat A, besok di rumah umat C, di rumah umat C, terus sampai hari ke-6. Jadi paling cepat pun kamu ingin mengundang kami itu hari ke-7 katanya. Nah terus upasaka ini berpikir daripada tidak ada kesempatan untuk berbuat baik, ya udah hari ke-7 nggak apa-apa lah ya gitu. Nah terus akhirnya dia Sang Buddha menyetujui, dia memberi hormat lagi namaskara, terus dia pamit pulang. Tapi sepanjang jalan dia berpikir, itu makanan yang sudah terhidang di meja makan di rumahnya itu mau dikemanain gitu. Zaman dulu nggak ada kulkas ya, jadi nggak bisa menyimpan makanan gitu. Terus kalau hari ini kami makan sekeluarga juga kan upasaka itu dengan istrinya dan 2 anaknya yang masih kecil-kecil, nggak mungkin habis juga. Kalau ada pengemis datang pun juga tidak mungkin habis gitu. Nah lalu mau dikemanain tuh makanan, terus dia ingat perasaan istrinya lagi nanti bagaimana gitu. Nah dia berpikir terus sambil berjalan pulang. Ketika dia hampir sampai di rumahnya, dia bertemu dengan murid Sang Buddha yang memiliki kesaktian tertinggi, yaitu biku. Biku siapa? Biku Moggallana. Nah Biku Moggallana kan punya kemampuan baca pikiran orang. Dia baca upasaka ini. Oh, ini upasaka inginannya untuk mengundang Sang Buddha dan 30 orang biku lainnya tidak terkabul. Terus akhirnya upasaka ini ya dilihat seperti itu, terus Biku Moggallana ingin menolong upasaka. Lalu Biku Moggallana, saya
katakanlah apa yang kamu inginkan gitu. Terus upasaka ini berpikir, wah kalau biku ini bisa menolong saya akan ajukan 3 permohonan. Nah lalu biku Moggallana, katakanlah apa yang kamu inginkan. Nah terus dia minta yang pertama, Bante, saya kalau Bante bisa menolong saya akan ajukan 3 permohonan. Yang pertama, saya minta agar makanan-makanan yang terhias meja makan di rumah saya itu tidak menjadi basi sampai hari ke-7 nanti. Sehingga saya bisa danakan makanan itu pada hari ke-7 nanti dalam keadaan masih segar seperti itu. Permintaan, kalau ada karma buruk saya yang meninggal, yang berbuah, saya harus meninggal dalam waktu 7 hari, maka saya minta agar kematian saya bisa ditunda sampai hari ke-7 nanti. Sehingga saya bisa janji berdana makanan kepada Sang Buddha dan para biku lainnya. Karena upasaka ini kan tahu Sang Buddha pernah mengatakan apa, jiwitang, aniatang, maranang, niatang. Kehidupan ini tidak pasti, tetapi kematian adalah pasti. Ya kita kan nggak tahu ya apa yang akan terjadi pada hari esok. Kita hanya bisa membuat rencana-rencana, tercapai atau tidaknya tergantung karma kita yang sekarang dan dukungan karma baik kita kehidupan lampau. Nah tapi yang pasti kematian akan datang menjemput kita setiap waktu. Tapi mudah-mudahan kita semua berumur panjang ya, sehingga kita masih waktu untuk ya oke. Nah akhirnya terus upasaka itu minta yang ketiga, Bante, saya minta yang ketiga agar keyakinan saya kepada Buddha tidak goyah, bahkan bisa semakin kokoh. Kita tahu keyakinan seseorang akan teruji ketika orang itu mendapat musibah kan. Ketika kita mendapat musibah, mungkin kita bisa down, keyakinan kita pada Buddha bisa goyah gitu. Nah makanya upasaka ini minta kan. Nah lalu apa jawab Biku Moggallana? Biku Moggallana bilang, wahai upasaka, permintaanmu yang pertama dan kedua bisa aku penuhi. Dengan keyakinan, dengan kesaktian yang aku miliki, aku bisa membuat makanan-makanan yang terhidang di atas meja makan di rumahmu itu tidak menjadi basi sampai hari ke-7 nanti. Permintaanmu yang kedua agar kalau ada karma buruk kamu yang berbuah kamu harus meninggal dalam waktu 7 hari. Saya bisa menunda kematianmu sampai hari ke-7 nanti. Tapi permintaanmu yang ketiga tidak mungkin bisa aku penuhi. Walaupun aku memiliki keyakinan yang begitu kokoh. Walaupun aku memiliki kesaktian yang begitu kokoh ya, kesaktian yang begitu kuat. Tapi aku tidak bisa memaksa agar kamu tetap beragama Buddha kalau kamu sendiri sudah tidak mau mengenal ajaran Buddha. Nah kita lihat Biku Moggallana yang begitu sakti tidak bisa memaksa upasaka ini untuk terus beragama Buddha kalau dia tidak mau lagi beragama Buddha. Nah makanya sadar harus kita kembangkan terus menerus. Nah itu harus kita munculkan. Jadi kan Sang Buddha juga mengajarkan ya. Makanya kalau sepasang pemuda-pemudi yang pacaran tuh nanti kalau mau menikah itu kan harus memenuhi 4 syarat ini. Nah itu kan ditambah sama ya, sama sada, sama sila, sama caga, sama panya. Sama S-A-M-A, M-nya 1 artinya sebanding. Nah itu kemudian juga kan Sang Buddha pesankan juga, ini gak ada biku gak apa-apa ya. Jadi pemuda-pemudi kalau nikah katanya malam pengantinnya itu harus baca parita dulu, terus bertekad, beraditana, memohon supaya makhluk yang masuk dari alam baik kan ya, dari alam dewa, supaya jadi anak kita itu anak yang baik, mudah dididik, diatur, nurut, patuh gitu. Tapi kalau hasil dari yang gak baik seperti pemerkosaan, umumnya makhluk ya dari alam bawah atau apa ya gitu. Nah kalau terus kemudian ketika ibu itu hamil, dia harus rajin baca parita, supaya membawa getaran yang baik bagi sang janin. Terus ketika lahir, nah itu harus sering dibacain parita. Ketika anak sudah bisa berjalan, ajaklah ke sekolah minggu Buddhis, supaya mereka mendapatkan pendidikan agama Buddha yang baik. Terus nanti remaja juga ikut kebaktian remaja, kemudian setelah ya jadi orang tua kan kita bisa ikut kebaktian umum gitu. Tapi sekarang saya salut ya, wihara itu tempatnya
ada banyak tempat, jadi kebaktiannya bisa bareng ya, puja baktinya kan. Kebaktian umum jam 9 misalnya, kebaktian muda-mudi sekolah minggu juga jam 9 ya. Kalau dulu kan saya di Jakarta dulu sekali, wiharanya kecil gitu. Jadi gantian dipakai 3 kali. Pagi kebaktian sekolah minggu jam 7, nanti muda-mudi jam 8, kebaktian umum jam 9, jam 10 gitu. Nah jadi sehingga nggak bisa bareng gitu. Jadi orang tua kan nganterin dulu, nungguin repot gitu. Tapi sekarang saya salut, wihara-wihara umumnya banyak tempat gitu ya, jadi bisa bareng kebaktiannya. Saya ingat dulu Pak Andri Wongso pernah cerita, dia pagi-pagi bangun tuh, ajak anaknya, dia antar anaknya dulu ke sekolah minggu, kebaktian sekolah minggu. Pagi-pagi suruh bangun, dia antar, setelah itu dia pulang dulu, tidur dulu. Nanti baru balik lagi. Nah karena waktunya beda antara kebaktian sekolah minggu dengan umum gitu kan. Tapi sekarang selalu terjadi ibu bapak bisa bareng gitu dengan anak-anak kan datang, anak diantar ke ruangan sekolah minggu gitu atau ke ruangan muda-mudi. Nah terus kita sendiri bisa bareng kan, jadi selesainya datangnya bareng, selesainya juga bareng. Nah itu udah bagus sekarang. Perkembangan agama Buddha sudah semakin baik ya. Nah itu kan jadi anak-anak harus diajak, jangan dibebaskan. Oh anak saya bebas memilih agama, nggak bisa. Anak-anak perlu dibina. Makanya dulu waktu kita Magabudi ada narasumbernya Pak Andri Wongso, kan ada Romo Pandita yang nanya pada Pak Andri Wongso, itu agama perlu dipaksakan nggak kepada anak-anak? Pak Andri Wongso waktu itu jawabnya harus. Karena anak-anak kalau dibebaskan untuk memilih, mereka kan nggak tahu mana baik mana buruk. Nah kalau kita beragama Buddha, kita kan punya tiratana ya, 3 permata intan berlian loh, permata kan mustika intan berlian itu. Nah kalau kita sudah punya permata intan berlian, nah kita kasih ke anak-anak kita kan ya. Jadi jangan kita bebaskan. Ya tiratana kan Buddha Dhamma Sangha itu kan 3 permata, 3 mustika, seperti intan berlian gitu ya. Nah jadi kalau kita sudah punya, kita wariskan kepada anak-anak kita gitu. Ya mudah-mudahan anak-anak kita juga beragama Buddha. Kalau bisa mantunya juga agama Buddha gitu, nanti cucunya juga agama Buddha, itu yang paling bagus. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa juga sih kalau memang karmanya ya. Tapi makanya dulu ada ibu di Jakarta, dia cerita sama saya, Bu Meta, saya tuh udah masukin anak saya ke sekolah Buddhis dari TK, SD, SMP, SMA. Ternyata setelah nikah dia pindah agama, ikutin agama istrinya katanya. Itu salahnya di mana ya Bu ya? Saya bilang tetap salah ibu itu, karena nggak bisa serahin ke sekolah. Tetap ibu itu tanggung jawab, didik anak, ya bawa ke wihara hari Minggu gitu. Jadi jangan pikir di sekolah kan cuma berapa jam doang, nggak bisa lah. Nggak cukup waktu. Jadi kalau guru udah ngajar terus pasti yakin anak saya pasti beragama Buddha, nggak bisa kalau tanpa bimbingan dari orang tua. Jadi orang tua tetap harus ajak ke wihara gitu. Nah kalau anak kita sudah dari sekolah kecil udah ke sekolah, ikut puja bakti sekolah minggu. Nah ini kan udah dapat ajaran tata susila, ajaran tentang sada. Nah diharapkan kan bisa tetap beragama Buddha nantinya gitu ya. Nah jadi sada keyakinan ini harus kita munculkan terus menerus dengan cara apa? Ya mengikuti puja bakti, membaca. Sekarang mungkin orang baca buku udah jarang ya. Sekarang kan udah ada video-video kan, bisa video ceramah bante-bante. Nah itu kita nonton kan di YouTube. Jadi kita nonton. Nanti kan tambah keyakinan kan. Ya sekarang udah banyak lah saya lihat video ceramah itu bagus banget ya. Nah itu kan salah satu cara memperkokoh sada kita. Nah kalau sada kita kepada Buddha Dhamma Sangha sudah kuat, pasti sila kita juga akan kuat gitu. Iya kan Pancasila Buddhis, nah itu kan kalau kita ingat Sang Buddha, ingat ajaran Buddha, ya para biku menjalankan Patimokkha Sila, Winaya. Nah kita menjalankan Pancasila Buddhis, atas sila pada hari-hari tertentu. Nah itu kan jadi akhirnya bisa membuat kita jadi manusia yang bersusila, beretika, gitu kan bagus ya. Pancasila Buddhis harus kita laksanakan. Memang itu bukan satu paksaan, maka terjemahan Pancasila Buddhis kan bukan jangan membunuh, jangan mencuri, tapi menghindari. Weramani artinya menghindari. Kalau di agama Kristen memang ada 10 perintah Allah kan, jangan membunuh, jangan mencuri. Kalau kita sebenarnya bukan jangan membunuh, tapi menghindari membunuh. Ya karena sila itu bukan satu paksaan dari Sang Buddha, tapi satu himbauan. Tapi kan Sang Buddha juga menjelaskan ya akibat. Kita berusaha menghindari membunuh. Kalau kita membunuh akibatnya pendek umur, banyak penyakit, selalu dalam kesedihan dan ketakutan. Menghindari mencuri, tapi kalau kita mau mencuri juga ya akibatnya apa? Jadi miskin,
dihina orang, keinginannya tidak tercapai, hidupnya tergantung pada orang lain. Nah, berusaha menghindari misalnya berdusta, karena kalau kita berdusta akibatnya tidak dipercaya orang dan seterusnya gitu. Nah, jadi itu dengan mengingat akibat-akibat dari melanggar sila yang tentunya tidak baik, maka berusaha menjalankan Pancasila Buddhis dengan baik. Ya memang kita putu jana pasti masih bisa berbuat salah. Tapi anak kedua saya itu kritis banget. Waktu di SD dia tanya, "Mama pernah berbohong nggak?" Saya jawabnya kalau tidak kan bohong juga ya. Jadi saya bilang, "Dek, Mama berusaha untuk tidak berbohong," gitu. Karena anak saya juga saya didik kan kalau ulangan nggak boleh nyontek gitu. Karena pernah dia kan namanya S ya, Sopaka. Saya pakai nama Sopaka tuh murid Sang Buddha yang umur 7 tahun mencapai arahat. Nah dia namanya S, waktu kalau ulangan umum selalu di ruangan terakhir. Waktu itu kan di ruangan 7, dia kelas 3 IPA. Waktu itu ada 5 orang, anak saya sedang-sedang sih yang sekarang jadi dokter. Yang ada satu yang pinter cewek, yang 3 kurang pinter gitu. Tapi ketika nilai ulangan ya saya lihat yang 3 orang yang kurang pinter itu nilainya lebih tinggi dari anak saya gitu. Anak saya sebenarnya pinter, cuma otaknya ada, cuman males gitu. Jadi dia bilang yang penting KKM lemah. Dulu kan KKM ya batasnya ya. 70, 75 dia udah puas gitu. Orang mencapai 90, 100 gitu ya. Terus saya bilang, "Dek, kok Dede nilainya kalah sama temen Dede yang 3 orang ini?" Terus dia bilang, "Ma, emang Mama mau Dede nyontek?" Ya enggak lah. Ternyata 3 orang ini nyontek sama cewek yang pinter gitu. Nah tapi dia nggak mau, ya bagus lah ya. Karena mungkin dia pikir kalau ketangkep kan malu, mamanya kan guru di situ gitu ya. Nah jadi saya anjurkan tidak nyontek. Karena dia juga tanya apa saya pernah berbohong. Ya kadang kan terpaksa juga ya berbohong. Ya kita kadang keceplosan gitu, nggak tahu udah berbohong. Jadi kalau saya bilang pernah berbohong ya nggak tepat juga. Makanya saya bilang Mama berusaha untuk tidak berbohong gitu. Walaupun kadang-kadang mungkin bisa berbohong juga ya. Iya. Nah ini sila kan, ya minimal kita melaksanakan lah ya Pancasila Buddhis semaksimal mungkin gitu ya. Kemudian caga kedermawanan, nah ini kita juga harus, tapi berdana itu tidak selalu harus dana uang ya. Berdana itu artinya pemberian kebahagiaan. Jadi kita bisa berdana tenaga, pikiran dan lain-lain. Dulu waktu Bante Abijato ceramah dia di Maga Puja di Wihara Pritama Suka, dia bilang berdana itu pemberian kebahagiaan. Misalnya kita lihat nih, ada air tergenang, nah kita ambil kain atau tisu kita lap, kan itu memberikan kebahagiaan kepada orang yang lewat kan, jadi nggak terpleset gitu kan. Nah itu juga, jadi kita lakukan nggak usah harus dana uang. Kan mahasiswa Nalanda saya bilang ya kita harus berdana. Bu berdana, boro-boro berdana Bu, kita buat makan aja susah katanya. Ya saya bilang dana itu nggak harus jumlahnya besar juga kan, terus nggak harus dana uang gitu. Tapi sekarang saya salut loh, wihara-wihara kan kalau ada dana paramita, sini ada dana paramita. Itu kan pakai kantong kan ya. Kalau zaman saya kecil dulu, kalau ke wihara tuh, dananya tuh pakai kotak dus aqua gitu. Atasnya terbuka. Kalau kita dana kecil kan malu ya. Iya jadi saya kalau tiap kali mau berdana, kecil minder juga gitu. Apalagi kalau uang logam bunyi kan kelihatan. Nah kalau sekarang saya udah salut ya, pakai kantong kan orang masukin duit berapapun kan nggak kelihatan gitu kan. Kalau misalnya yang keuangannya mepet gitu, dananya hanya sedikit ya nggak apa-apa juga sih ya. Nah makanya sekarang udah lebih baik lah perkembangan agama Buddha, umat Buddha juga udah lebih, hidupnya lebih bagus lah ya. Nah jadi dana itu nggak harus dana uang, jadi kita, itu Bante Abijato terjemahkan pemberian kebahagiaan. Jadi dia kasih contoh seperti misalnya ada sampah, nah kita bantu angkatin, bersihin kan, jadi ruangannya nggak kotor gitu, itu kan karma baik ya. Atau kalau saya pada mahasiswa Nalanda tuh kalau kuliah kan di lantai 4 tuh, terus AC saya bilang nih kalau udah kuliah nih matiin ya laptop, komputer, terus AC dimatiin, lampu dimatiin, itu kan kalian udah berbuat baik kan, menghemat pengeluaran yayasan kan, jadi nggak usah ya kalau AC didiemin terus kan boros gitu. Nah itu juga salah satu cara untuk berdana, jadi dana nggak harus dana uang. Jadi dulu kalau mahasiswa Nalanda bilang dana uang aja belum datang kiriman dari kampung katanya. Ya akhirnya nggak bisa dana, ya nggak harus dana uang saya bilang. Kalian bantu nih bersihin ruangan,
Kalau ada perayaan seperti itu, ini kan juga taruh-taruh bantal juga itu karma baik kan, berdana juga. Yang susun-susun bantal kan. Nah itu siapin bantal, meja, apa itu juga sudah termasuk dana ya, pemberian kebahagiaan tenaga. Nah itu juga termasuk caga, kedermawanan, mau membantu. Dulu saya ingat Bante Sukemo bilang loh kalau di Buddha Ceci itu, dulu kan Buddha Ceci yang bersih-bersihin sampah itu kadang miliarder loh katanya. Orang-orang kaya mau gitu bersih-bersihin sampah. Dulu ya, dulu awal-awal Buddha Ceci muncul di Indonesia begitu kan. Tapi sekarang udah jarang ya bakso bersih-bersih sampah. Dulu banyak orang-orang kaya pun mau kerja gitu bersih-bersih sampah. Nah itu termasuk caga kedermawanan. Nah kemudian panya juga, ini kebijaksanaan. Jadi kita harus suka belajar, suka mendengar, berdiskusi, membaca. Nah itu salah satu cara untuk mengembangkan panya. Nah ini 4 pilar yang harus, kok jadi, slide-nya kok ini. Belum, masih ada. Sesudah ini ada kan? Masih ada slide. Oh ini. Nah ini juga, nah ini 4 pilar. Nah jadi tadi cara untuk mencapai kebahagiaan, jadi berdana, kemudian bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Nah bergaul dengan orang yang bijaksana dalam Manggala Sutta kan juga dikatakan itulah berkah utama. Nah jadi kita harus, nah ini kan kalau Anda kumpul di wihara kan Anda bergaul dengan orang-orang yang bijaksana kan, teman-teman yang baik gitu. Saya selalu bilang nih kepada pemuda-pemudi Buddhis, remaja-remaja Buddhis, saya lebih setuju Anda ketemu jodoh di wihara daripada di diskotik gitu kan. Iyalah kalau di diskotik kan cowok-cowok yang maksudnya orang-orang yang gak benar lah ya. Ya umumnya kan, karena kalau orang baik ngapain ke diskotik gitu kan. Nah lebih baik anak-anak ke wihara gitu. Ikut kebaktian muda-mudi, ketemu jodoh di wihara itu kan bagus gitu kan. Nah itu jadi bergaulah dengan orang-orang yang bijaksana. Nah ini 4 pilar ini penting banget untuk meraih hari esok yang gemilang. Jadi kalau Anda ingin hidup Anda bahagia, masa depan Anda cerah, nah kalau sekarang Anda sudah memiliki sada yang kokoh kepada Buddha, teruslah beragama Buddha. Karena Bante Panyawaro pernah bilang jangan lari dari Buddha Dhamma. Karena begitu Anda lari dari Buddha Dhamma, berbagai kesulitan akan muncul. Itu pasti ya, karena di Jakarta ada beberapa contoh ya. Dulu ada ketua muda-mudi wihara, dia sering undang saya ceramah gitu. Tapi dia menikah dengan cewek di wihara itu juga. Tapi setelah menikah dia nggak pernah lagi ke wihara. Karena bisnis sarang burung walet gitu ya. Sering ajak teman-temannya ke diskotik gitu. Diskotik dulu. Diskotik Raja Mas tuh yang deket Gelodok gitu. Tadinya saya juga nggak tahu. Nah anaknya udah dapat anak 3 lagi. Nah terus anaknya ke sekolah di tempat saya ngajar gitu. Waktu itu masih SD, anak perempuan yang kedua tuh kelas 2 SD dia belum pulang. Terus saya tanya kenapa belum pulang? Iya mama belum jemput, belum, yang dia tunggu poponya yang jemput. Terus mama kenapa nggak jemput? Mama lagi ke Padang bu, kejar papa yang main cewek katanya. Saya kaget kok dia tahu gitu masalah orang tua gitu. Dia ngomong gitu, anak itu kelas 2 SD ngomong sama saya. Iya bu, katanya itu pak, mama lagi kejar papa di Padang main cewek bu katanya. Terus beberapa hari kemudian saya ketemu mamanya udah pulang dari Padang, udah pulang terus jemput anaknya di sekolah, terus saya ketemu. Terus saya tanya, saya ngomong, kok anak kamu ngomong begitu ya? Terus saya bilang maaf ya Mei, namanya Ame, panggilannya Ame. Kalau kamu punya masalah orang tua sebaiknya jangan diceritain ke anak-anak. Kan jadi anak tahu mas. Terus dia bilang, Ci gimana nggak tahu itu ceweknya telepon terus ke rumah. Terus yang ngangkat anak saya ngomongnya jorok kotor lagi katanya. Cewek diskotik itu gitu. Nah, aduh saya bilang kacau. Tapi akhirnya mereka cerai. Jadi cowoknya itu kawin sama cewek yang di diskotik itu pindah agama. Karena orang Serang, Pandeglang ya katanya kakeknya pinter guna-guna. Nah sayang kan akhirnya. Jadi dia pisah. Terus dari istri yang kedua udah punya anak lagi. Nah itu karena nggak pernah ke wihara. Nah maka saya anjurkan ya kalau Anda nanti sudah menikah pun tetap datang ke wihara. Ya kan seperti Romo Thomas sama Ibu, tetap datang ke wihara itu bagus banget. Jadi walaupun sudah menikah tetap datang ke wihara, dengar dhamma, karena kalau kita ingat ajaran Buddha kan, kalaupun ada orang yang mau mengganggu kita bisa nggak mau kan.
Karena banyak juga tuh cewek-cewek yang menggoda suami-suami orang gitu kan. Nah suami-suami harus kuat, jangan mau tergoda gitu kan. Iyalah karena kita bayangkan kita udah punya istri yang setia, yang begitu baik kan. Udah punya anak-anak yang bagus gitu, ngapain kita berselingkuh gitu ya. Demikian juga cewek-cewek jangan mudah tergoda cowok-cowok yang nggak benar gitu. Iyalah kalau pemuda-pemudi yang masih single, cari juga yang single gitu. Jangan cari suami orang atau istri orang. Iyalah. Nah jadi sada harus kita perkokoh terus, kemudian sila juga, lalu caga, kedermawanan, kemurahan hati. Nah ini dana gak harus dana uang dalam jumlah besar ya gitu, tapi keikhlasan, yang penting kan keikhlasan, pemberian kebahagiaan. Kemudian panya juga harus kita kembangkan, karena panya itu juga panya merupakan senjata bagi kita untuk merealisasi nibbana ya. Karena kita tahu pertapa Gotama mencapai bodhi, menjadi Buddha, itu karena melaksanakan wipasana bawana sehingga timbul bawana maya panya kan. Kebijaksanaan yang timbul dari melaksanakan meditasi, melaksanakan bawana. Nah kan Sang Buddha bukan pencipta dhamma, tapi Sang Buddha adalah penemu dhamma. Sang Buddha telah menemukan dhamma yang telah dilupakan orang. Nah, jadi dhamma itu sendiri ada di alam semesta ini, hanya suatu ketika dilupakan orang. Nah para Buddha lah yang mencari dan menemukan dhamma dan kemudian membabarkannya kepada kita semua. Nah jadi panya ini harus kita kembangkan terus juga. Jadi kalau kita tahu di Wihara Swanadipa ini ada SPD Puja Bakti, makanya datang terus dengarkan dhamma sehingga kebijaksanaan kita akan berkembang terus. Tapi saya salut lah dengan Anda semua. Tapi kalau bisa ajak teman-teman gitu. Ya ajak, kita kan memberi informasi pada teman, ngajak teman untuk ikut Puja Bakti, ikut SPD kan karma baik ya. Iya. Sudah ya bagus ya. Ya bagus ya, oke. Nah ini juga kata-kata yang indah dalam Dhammapada, syair 104 dan 105. Jadi menaklukkan diri sendiri sesungguhnya lebih baik daripada menaklukkan orang lain. Benar kan ya? Daripada kita kesel jengkel, kita hancurkan hidup orang, gak ada gunanya. Itu kepuasan batin kita emang memberikan kebahagiaan yang abadi, enggak juga. Tapi dulu di Jakarta pernah loh, ada seorang bapak, dia umat yang aktif di wihara, cukup berduit juga gitu. Terus temennya katanya pinjam mobil sistem percaya, dia kasih pinjam, tapi temennya itu kurang ajar gitu. Setelah pinjam, dia nggak mau balikin, dia ngakuin itu mobil dia. Terus akhirnya bapak ini mungkin kesel juga, dia tuntut sampai ke pengadilan gitu. Akhirnya dia menang dalam perkara itu, dia cerita sama saya. Terus saya tanya, Pak, Bapak nuntut teman Bapak itu sampai ke pengadilan, sampai mobil itu balik lagi, biayanya habis berapa ya Pak? Dia bilang habisnya sama seperti harga satu mobil dia. Saya kaget, Pak kalau begitu mendingan Bapak gak usah tuntut deh, ikhlasin aja kasih dia. Oh gak bisa Bu Meta, kepuasan batin saya bisa mengalahkan itu teman yang kurang ajar itu. Katanya. Tapi kan rugi kan. Nah, itu dia berarti dia ya mengalahkan itu orang yang kurang ajar itu. Tapi kan berarti gak menaklukkan dirinya sendiri ya. Ya kadang orang egonya kali ya. Ya dulu kalau kita, makanya kalau bisa kan jangan sampai kita kasus-kasus ke pengadilan. Karena itu biaya mahal. Kita mesti bayar polisi, ya di Indonesia kan jujur lah dilaksanakan. Kita polisi minta imbalan, nanti ke pengacara terus ke jaksa, ya segala macam itu habis banyak juga. Seperti Bapak itu, saya tanya dia bilang habis biaya sama seperti harga satu mobil. Nah itu kan sayang ya. Ya kalau bisa umat Buddha rukun-rukun aja gitu ya. Makanya bergaulan dengan orang-orang yang bijaksana. Kalau kita kasih pinjam mobil dia jujur balikin gitu ya. Tapi kalau ketemu orang yang gak jujur seperti itu juga akibat karma dia juga ya. Ketemu orang seperti itu gitu. Tapi memang kadang susah ya kalau udah disakitin. Pasti ingin balas dendam ya. Iya susah, kalau hati sudah dilukai gitu. Emang tidak mudah untuk bisa memberikan maaf ya kepada orang yang bersalah pada kita. Ya tapi kita harus, ya mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan orang-orang yang kurang ajar seperti itu ya. Nah ini bagi orang yang menguasai dirinya sendiri,
pasti hidupnya akan terkendali. Tidak ada dewa, mara, gandaba, ataupun brahmana yang dapat menghancurkan kemenangan dari orang tersebut. Jadi kalau menurut karmanya kita akan unggul, menang, ya kita pasti akan mencapai kemenangan itu gitu. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkan kita. Oke. Kok nggak bisa ya? Oh udah, oke. Nah ini langkah-langkah kita harus menata diri. Nah ini yang ada, ini pesan dari Sang Buddha juga 4 hal yang bisa membawa kebahagiaan dalam kehidupan ini. Nah pertama ini bahasa palingnya Uttana Sampada ya, usaha yang sungguh-sungguh. Jadi kita umat Buddha kita harus punya wirya, semangat, usaha yang sungguh-sungguh. Jadi kita harus melakukan tugas dan kewajiban kita dengan baik. Jadi berusaha melaksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Nah kita melakukan usaha yang sungguh-sungguh sehingga kita akan sukses. Kemudian ini jaringan pertemanan juga harus ya berteman dengan orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang baik, kalyana mita ya kita punya sahabat-sahabat yang baik. Nah kemudian kita harus kelola waktu dan uang. Jadi ini artinya kita ini kan tadi sama kalyana mita ini araka sampada bisa ya. Jadi kita kalau sudah punya sistem kerja yang baik, harusnya kita pertahankan sistem kerja yang baik itu gitu. Cuma kadang manusia suka lupa. Gitu. Nah jadi kelola waktu dan uang dengan baik. Cuman kadang orang karena udah dapat uang, ingin kaya lagi, akhirnya ikut investasi bodong, akhirnya rugi dibawa kabur. Gitu. Karena di Jakarta juga dulu pernah 6M di investasi bodong, akhirnya duitnya hilang semua gitu ya. Nah itu kan, cuman karena ingin bunga yang tinggi kan, tergiur dengan bunga yang tinggi, misalnya nabung di koperasi, koperasinya kabur. Nah itu kan rugi. Nah kemudian ini kehidupan yang seimbang, jadi seperti Sang Buddha katakan ini sama jiwita ya. Jadi hidup dalam batas-batas kemampuan. Jadi kehidupan yang seimbang tidak lebih besar pasak daripada tiang. Nah itu juga selalu saya pesankan tuh kepada karyawan Nalanda juga tendik-tendik. Jadi jadi maksudnya pengeluaran tidak boleh lebih besar daripada pemasukan. Jadi saya bilang kan sekarang orang bilang gajinya kecil, pengeluaran besar, belanja aja habis duit banyak seperti guru-guru juga di sekolah gitu kan. Tapi saya bilang ya kita harus bersyukur, kita harus bisa kelola uang dengan baik, kita harus hidup seimbang. Maksudnya kan Sang Buddha juga mengajarkan ekonomi Buddhis ya. Jadi kalau kita punya penghasilan katanya minimal 25% harus ditabung, jadi jangan dihabiskan semuanya. Kalau kita usaha, kan itu kalau usaha 25% untuk biaya hidup sehari-hari, 25% untuk ditabung, yang 50% untuk memperbesar usaha gitu. Tapi kalau kita karyawan bekerja ya minimal ada 25% untuk ditabung, 75% bisa biaya hidup sehari-hari. Makanya saya bilang pada karyawan di Nalanda juga, kalau pemasukan tidak bertambah, pengeluaran yang diperkecil gitu. Dia bilang nggak bisa Bu, kita anak kos gimana katanya habis duit biaya-biaya. Ya kan banyak kan karyawan Nalanda kan dari daerah-daerah, mereka kos ya di sekitar kampus Nalanda gitu. Tapi ya kalau kita nggak bisa atur ya kita nggak bahagia lah ya. Jadi kita harus atur, harus menempuh kehidupan yang seimbang. Makanya Wandani kan kadang kalau Waisa kan ada program apa sama Jiwita ya. Hidup dalam batas-batas kemampuan gitu. Jadi maksudnya ya berhemat, jangan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Karena kalau kita pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, kita ada hutang, nanti kan tiap gajian bayar hutang, akhirnya habis lagi gali lubang tutup lubang kan gitu ya. Nah itu ya harus bisa kita kelola dengan baik ya. Ini baru bisa bahagia nih langkah-langkah menata diri. Oke 4 hal ini harus kita laksanakan. Nah ini pesan juga dari Buddha dalam Majjhima Nikaya 19. Apapun yang seseorang banyak pikirkan dan terus renungi, maka itu akan menjadi kecenderungan pikiran. Nah itu tadi seperti dalam meditasi kan ya. Jadi kita harus pikirkan yang baik-baik. Oh tadi mahasiswa saya ya. Jadi pikirkan yang baik-baik, semoga apa yang kita pikirkan itu jadi kenyataan. Jangan pikirkan yang buruk-buruk gitu. Tapi pikirkan yang baik-baik juga harus kita kondisikan. Misalnya kita ingin bahagia, ya kita harus kondisikan juga bagaimana melakukan langkah-langkah untuk ke arah tercapainya kebahagiaan itu. Kemudian yang buruk-buruk itu memang yang dipikirkan. Dulu saya ingat Bante-Bante juga ngomong gitu kan. Misalnya kita lagi bawa naik motor nih,
Kita pikir aduh tabrakan, nanti benar-benar tabrakan gitu. Makanya jangan pikirin tabrakan gitu kan. Jadi kalau bawa kendaraan ya kita fokus pada kendaraan itu, pada jalanan itu ya mudah-mudahan selamat gitu kan. Nah jadi jangan pikirkan yang buruk-buruk gitu, pikirkan yang baik-baik. Supaya keadaan baik yang akan kita alami. Nah ini kebiasaan baik yang akan menjadi karakter. Jadi dari kebiasaan akan menjadi karakter. Nah ini, jadi kalau kita mau bahagia laksanakanlah 10 hal ini ya. Ini disebut dasar Raja Dhamma juga ya. Ya ini untuk pemimpin lah ya, seperti Romo Thomas gitu ya. Jadi harus punya dana, sorry. Nah ini seorang pemimpin, bukan, iya kita semua sebenarnya pemimpin, Anda juga pemimpin kan dalam keluarga, di rumah kan. Pemimpin juga, orang tua juga pemimpin. Jadi harus suka berdana, nah dana ini murah hati, pemberian kebahagiaan. Ya orang tua merawat anak-anak, membahagiakan anak-anak itu termasuk berdana. Orang tua kan merupakan pubakari kan bagi anak-anaknya ya, memberikan pertolongan lebih dahulu. Nah itu, jadi dana, kemudian kita harus melaksanakan sila, kelakuan bermoral, paricaga, rela berkorban, tapi berkorban ya jangan sampai merugikan diri kita, seperti tadi dalam Kalama Sutta kan. Perbuatan baik, suatu perbuatan dikatakan baik kalau tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau merugikan diri sendiri juga kurang bijak itu, jadi nggak baik juga ya. Ya berkorban sebatas kemampuan kita gitu. Kemudian ajawa, kita punya hati yang tulus dalam membantu ya membantu kegiatan di wihara dan lain-lain. Terutama berbakti pada orang tua juga ya harusnya. Nah kemudian madawa, kita harus ramah dan beretika. Ya kalau kita kan nggak boleh teriak-teriak di depan umum gitu ya. Nah itu kan kurang baik. Jadi kita harus ramah dan beretika. Kemudian harus melakukan hidup sederhana, tapa, akoda tidak berbuat jahat, berusaha menghindari kejahatan, wihimsa menghindari kekerasan, kemudian kanti sabar dan rendah hati, lalu awi rodana tidak menimbulkan pertentangan gitu. Nah, jadi teman-teman wihara ya kalau bisa rukun-rukun gitu ya. Terus sesama umat Buddha rukun gitu. Di kepengurusan juga harus rukun karena kalau ribut-ribut ngambek terus nggak mau aktif lagi di wihara ya rugi sendiri ya, rugi lah. Jadi memang dalam satu organisasi, dalam satu pertemuan pasti kadang-kadang ada perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapat itu jangan jadi pertentangan gitu. Karena kalau jadi pertentangan rugi lah ya. Oke. Nah ini hal-hal baik yang harus kita kembangkan sehingga menjadi karakter yang baik bagi kita. Oke, nah ini ada pepatah mengatakan kalau sudah waktunya mencari emas pun terasa mudah. Tapi kalau belum waktunya mencari pasir pun terasa sulit gitu kan ya. Maksudnya kalau belum waktunya berbuah, kita perjuangkan terus, kita mohon-mohon ya nggak akan terwujud gitu ya. Tapi jangan berhenti berbuat baik, teruslah berbuat baik karena tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Pasti kalau sudah waktunya akan berbuah manis ya. Nah kalau kita berbuat baik, nama baik kita akan tersebar sampai ke alam sorga ini. Tidak seberapa harumnya bunga tagara dan kayu cendana, tetapi harumnya mereka yang memiliki sila kebajikan akan menyebar sampai ke alam sorga. Ya kalau Anda mohon misalnya Pancasila atau Atangga Sila kepada biku, kan nanti biku terakhir kan akan bacain tuh ya. Manfaat dari melaksanakan sila ya. Nama baik kita akan tersebar sampai ke alam sorga. Itu pastilah ya. Nah ini juga sabda Buddha. Nah jadi kalau kita melakukan kejahatan maka kita tidak bisa menghindar. Tapi kita juga kan sudah terlahir sebagai manusia, kehidupan kita tidak kekal, pasti suatu saat kita akan meninggal. Maka kita tidak bisa bersembunyi dimanapun. Nah ini dikatakan tidak di langit, di tengah lautan, di celah-celah gunung, atau dimanapun juga dapat ditemukan suatu tempat bagi seseorang untuk dapat menyembunyikan diri dari kematian. Jadi kalau kematian itu sudah waktunya tiba, ya kita nggak bisa menghindar gitu. Cuma memang kita berharap semoga kita berumur panjang, sehingga dengan umur yang panjang ini kita bisa berbuat kebaikan lebih banyak lagi. Dan kemudian nanti kalau sudah tiba waktunya, nanti kita meninggal ya meninggallah dengan tenang, jangan
merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan gitu. Nah maka kan Sang Buddha pesankan juga, lakukan sekarang juga, jangan tunda-tunda pekerjaan sampai hari esok gitu. Karena kan kita tidak tahu sampai kapan. Nah kalau kita sudah melakukan kebaikan sekarang, maka kita tidak akan menyesal kapanpun juga. Oke, mungkin demikian. Jadi kita bisa menggapai kehidupan yang lebih baik, hari esok yang gemilang kalau kita intinya sih hidup sesuai dengan dhamma. Jadi kalau kita ingin bahagia hidup di alam sorga, nah tadi kita lakukan 4 kebajikan tadi, yang usaha yang sungguh-sungguh, kemudian mengelola keuangan dan waktu dengan baik, dan seterusnya. Mungkin sampai di sini ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan, silakan. Iya, siapa yang mau tanya? Nah ini langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kalau tidak ada yang mau tanya berarti udah ngerti semua ya. Ya baguslah dengan sering mendengar dhamma, mudah-mudahan praktek dhamma ibu bapak saudara-saudari semakin baik. Sehingga kehidupan ibu bapak saudara-saudari juga akan semakin baik. Ya baiklah, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Kalau gitu izin saya bertanya, Ramani. Ya. Apa arti dari 4 penghiburan dalam Kalama Sutta? 4 apa? Penghiburan. Penghiburan. Emang ada istilah 4 penghiburan? 4 penghiburan dalam Kalama Sutta kan yang mengajarkan tentang kebebasan berpikir ya. Kebebasan berpikir, bahwa umat Buddha, Sang Buddha adalah guru dunia pertama yang mengajarkan kebebasan yang seluas-luasnya pada kita. Kita bebas berpikir, bebas berbuat, bebas berbicara, yang penting harus berani bertanggung jawab. Jadi kalau kita ingin bahagia, ya kembangkan pikiran baik, ucapan baik, perbuatan baik. Kalau kita tidak mau hidup menderita, ya jangan kembangkan pikiran buruk gitu ya. Ucapan buruk dan perbuatan buruk. Nah, dalam Kalama Sutta ini juga kan khotbah Sang Buddha kepada warga suku Kalama. Jadi dulu warga suku Kalama dia bingung gitu. Karena setiap pertapa datang selalu mengajarkan ajaran dan mengatakan ajarannya lah yang paling bagus gitu. Dan itu pertapa-pertapa yang datang dulu di India, banyak pertapa-pertapa. Itu mengajarkan ajaran yang berbeda-beda, tapi selalu mengatakan ajarannya yang paling bagus gitu. Seolah-olah seperti misalnya kecap gitu, semua yang paling bagus nomor 1 semuanya. Jadi nomor 1 semuanya banyak begitu, sebenarnya nomor 1 yang mana gitu kan, orang bingung gitu. Nah akhirnya ketika Sang Buddha datang, mereka tanya lagi pada Sang Buddha, kami bingung gitu karena setiap pertapa datang selalu mengajarkan ajarannya lah yang paling bagus gitu. Semuanya katakan nomor 1, nomor 1, nomor 1 semua. Nah terus kami bingung yang mana yang nomor 1 gitu. Nah akhirnya Sang Buddha bilang, warga suku Kalama, jangan percaya begitu saja pada apa yang dikatakan orang, pada apa yang tertulis dalam kitab suci, pada apa yang sudah merupakan tradisi gitu, pada apa yang ya dipaksakan oleh orang lain bahwa itulah yang paling baik gitu. Jadi kita jangan percaya begitu saja, semuanya harus kita selidiki. Nah lalu selidikinya gimana? Mereka tanya pada Sang Buddha, tuh Sang Buddha kasih ukuran yang tadi itu. Jadi kalau suatu perbuatan dikatakan baik kalau setelah dikerjakan, kalau dikerjakan loba dosa mohanya berkurang. Tapi suatu perbuatan dikatakan buruk kalau loba dosa mohanya bertambah gitu. Nah jadi ukurannya dari situ gitu. Tapi kalau 4 itu saya belum dengar ya. Ada 4. Karena Kalama Sutta tentang kebebasan ya. Kebebasan berpikir. 4 penghiburan. Itu di Kalama Sutta. Saya belum pernah dengar, nanti saya cari coba ya. Karena Kalama Sutta saya nggak pernah dengar ada tentang 4 penghiburan gitu ya. Asawa
Asawa kan kekotoran batin. Asawa sebenarnya sama dengan kilesa. Kilesa kan biasa kalau orang bilang 3 akar kejahatan, loba, dosa, moha. Kilesa itu digambarkan kita semua punya pohon kilesa. Asawa, asawa ada 3 ya, kok 4 ya? Ada 3, asawa kan kekotoran sama sama kilesa, kekotoran batin, cuman asawa biasanya yang lebih halus. Nah, kita semua memiliki kekotoran batin yang diumpamakan seperti sebatang pohon. Dulu Bante Panyawaro waktu saya kuliah diterangin kalau pakai pohon lebih mudah menghafalnya. Kilesa kita kan ada 3 jenis. Pertama witikama kilesa, kilesa yang kasar, yang keluar melalui ucapan dan perbuatan badan jasmani. Nah itu kalau pohon dia diumpamakan seperti daun-daun. Nah daun kan lebih mudah dirontokin kan, kita cabut-cabut aja daun-daunnya. Satu lembar kita cabut sampai daunnya botak. Nah berarti kan witikama kilesa, kilesa yang kasar kita udah terbasmi gitu. Jadi kita tidak lagi, jadi dari emang yang kasar kan dari ucapan, dan jadi maksudnya ucapan kita tidak lagi berkata kasar, tidak memaki orang, tidak memfitnah, tidak berbohong, tidak omong kosong. Ada 4 kan ya, musawada, musawada weramani, terus pisunawaca weramani, parusawaca bicara kasar, sampah palapa omong kosong. Nah itu harus kita hindari. Terus perbuatan buruk juga membunuh, mencuri, berzina. Nah itu harus kita hindari. Nah, jadi kalau orang itu witikama kilesa, kilesa yang kasar, jadi harus dipotong dulu. Nah setelah kita potong, kita cabutin daunnya, terus kita cabutin batangnya kan. Nah batangnya kita tebang pelan-pelan. Nah batangnya itu pari yutana kilesa, kilesa yang menengah. Yang menengah itu yang berdiam dalam pikiran. Jadi dalam pikiran, kalau tadi witikama kilesa dibasmi dengan sila, kalau pariyutana kilesa dibasmi dengan samadhi. Tapi samadhinya ini samata bawana. Kalau kita melaksanakan samata bawana, kita akan punya jana. Nah jana itu kan mengendapkan kilesa. Jadi batangnya kita tebang habis. Nah itu, tapi akarnya masih ada kan. Nah jadi itu witikama kilesa. Nah kalau yang paling bawah, yang akar itu anusaya kilesa. Kilesa yang paling halus, yang berdiam dalam batin. Nah itu juga harus kita cabut, karena kalau harus kita kikis, karena kalau tidak kan seperti pohon kalau akarnya masih ada kan tetap akan numbuh lagi gitu. Nah jana ini seperti batu menghimpit rumput gitu. Nah ketika batu itu ada, rumputnya kan tidak numbuh. Nah jana ini kan kita peroleh dari hasil melaksanakan samata bawana. Kalau kita melaksanakan samata bawana, karma baik kita berbuah, kita akan mencapai jana. Jana itu kemampuan konsentrasi yang kuat kepada satu objek. Nah kalau kita punya jana bisa mengendapkan kilesa, tapi kan akarnya tetap ada gitu. Nah makanya harus dengan kesucian itu, dengan wipasana bawana kita mencapai kesucian. Nah itu udah seperti mencabut akar pohon itu sampai habis gitu ya. Nah jadi ketika kita melaksanakan, jadi meditasi ada 2, samata bawana itu untuk mengikis pariyutana kilesa, kilesa yang menengah, yang batang, diumpamakan batangnya. Kalau yang anusaya kilesa itu untuk mengikis akar gitu, akarnya, mencabut akarnya. Nah kalau orang sudah punya jana, nah tadi kan melaksanakan samata bawana punya jana. Jana itu kemampuan konsentrasi yang kuat kepada satu objek. Nah ketika orang berada dalam jana, aktivitas panca indera terhenti. Nah jadi kalau orang meditasi nih, bilang saya meditasi sudah mencapai jana. Terus kita tes dia nih, coba kamu duduk meditasi, masuk dalam jana. Nanti waktu dia duduk meditasi kita ambil jarum, kita tusuk gitu. Kalau dia masih bergerak berarti dia bohong. Karena kalau orang berada dalam jana, aktivitas panca indera terhenti. Mata tidak melihat apapun, telinga tidak mendengar suara apapun, hidung tidak mencium bau apapun, lidah tidak mencicipi rasa apapun, jasmani tidak merasakan sentuhan apapun. Nah itu seperti Biku Moggallana ya, itu kan saat terakhir dia tetap duduk meditasi di wihara, dia masuk dalam jana. Nah ketika Biku Moggallana masuk dalam jana, aktivitas panca inderanya terhenti. Jadi ketika penjahat masuk ke dalam wihara, itu bacok tuh lehernya Biku Moggallana, ditebas lehernya, kepalanya dibuang ke pojok sana, tangannya dipotong, dibuang ke pojok sana, dipisah-pisahin tuh kakinya udah dipotong. Nah lalu penjahat itu mengira Biku Moggallana sudah meninggal. Terus akhirnya pergi gitu. Nah setelah itu, nah waktu Biku Moggallana berada dalam jana, dia bisa tidak merasakan sakit.
Tapi setelah dia keluar dari jana baru dia merasakan sakit. Terus dengan abinyanya, kemampuan batinnya dia menggabungkan kembali seluruh anggota tubuhnya. Kepalanya dia tempelin lagi ke lehernya, tangannya ditempelin, kakinya juga. Tapi kan itu bekas bacokan itu udah sakit banget ya. Maka akhirnya Bhikkhu Moggallana menemui Sang Buddha, pamit dan akhirnya mangkat, meninggal gitu ya. Nah kalau orang punya jana, jana itu kan ada tingkat 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah mencapai jana tingkat kelima, akan punya abinya. Nah abinya itu ada dua jenis, lokia abinya dan lokutara abinya. Nah lokutara abinya ini yang disebut asawa kaya nyana itu. Kemampuan melenyapkan kilesa. Kalau yang lokia abinya kesaktian keduniawian itu ada 5. Seperti Pubeni Wasanusati Nyana, kemampuan untuk melihat kehidupan yang lampau. Seperti Sang Buddha kan Sang Buddha punya 6 abinya ini. Nah kalau Pubeni Wasanusati Nyana-nya Sang Buddha itu melihat kehidupan yang lampau dari beliau. Beliau sejak mengucapkan tekadnya ketika pertama kali jadi Pertapa Sumedha. Nah sampai beliau jadi Buddha Gotama itu melewati 547 kali kelahiran. Dan itu yang diceritakan di dalam kitab Jataka. Nah itu lokia abinya, jadi ada beberapa sih kemampuan membaca pikiran orang, mata dewa, matanya untuk melihat alam-alam dewa, alam apa ya, telinga dewa, telinganya bisa mendengar suara yang jauh-jauh gitu. Kalau kita punya diba sota ya telinga dewa, ini Presiden Donald Trump lagi ngomong apa kita bisa dengar loh gitu. Nah kalau Sang Buddha kan gitu bisa, dia punya telinga dewa, jadi makhluk di alam dewa lagi bicara apa Sang Buddha bisa dengar gitu ya. Terus kemampuan idi-idi seperti terbang di udara, jalan di laut, menembus dinding, masuk di dalam tanah di sini keluar di ujung sana gitu. Nah itu lokia abinya. Nah kalau yang lokutara abinya itu yang asawa kaya nyana, kemampuan melenyapkan kekotoran batin. Nah mungkin itu ada 4 kekotoran batin yang harus dikikis kali ya, dikikis sama orang yang memiliki asawa kaya nyana. Nah Bhikkhu Dewadatta dia punya 5 lokia abinya tapi dia belum punya yang lokutara abinya yang asawa kaya nyana itu. Makanya akhirnya kemampuan batin Bhikkhu Dewadatta digunakan untuk berbuat jahat kan. Untuk menghancurkan Buddha, membunuh Buddha walaupun Sang Buddha tidak pernah bisa dibunuh. Nah akhirnya terakhir dia lempar batu besar dari puncak gunung, pecahan batunya itu nancep. Ya memang waktu itu lempar batu besar dari puncak gunung, dari lereng gunung muncul 2 tonggak besar menjegat batu itu, sehingga batu itu tidak jatuh ke bawah menimpa Sang Buddha, tapi pecahan batu itu nancep di kaki Sang Buddha sampai mengeluarkan darah. Nah itu Sang Buddha sakit, fisik Sang Buddha sakit, tapi batin Sang Buddha tidak sakit. Gitu. Nah itu Dewadatta hanya punya lokia abinya, tidak punya lokutara abinya, tidak punya asawa kaya nyana, makanya akhirnya kemampuan batinnya itu karena digunakan untuk berbuat jahat hilang dan akhirnya Bhikkhu Moggallana kan Bhikkhu Dewadatta meninggal lahir di alam neraka awici juga karena telah melakukan 2 dari 5 perbuatan durhaka yaitu melukai Sang Buddha, memecah belah sangga, mengadu domba para bhikkhu. Nah itu asawa kaya nyana ya mungkin yang di lokutara abinya kemampuan melenyapkan kekotoran batin. Nah kekotoran batin dibagi 4 gitu ya. Dari yang paling halus, paling kasar sampai yang paling halus gitu ya. Oke, ada lagi tanyakan? Oke, ada yang perlu ditanyakan? Romo, ada yang mau ditanya mau? Iya, satu aja apa? Iya, terima kasih Bu. Iya. Karena materinya kayaknya kayak materi kuliah ini, banyak bener ini. Sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan, cuman mungkin secara umum aja, dari pengalaman Ibu aja selama ini, itu sebenarnya faktor-faktor atau gimana ya, secara umum itu kadang-kadang
kita sudah eh, rajin misalnya belajar dhamma dan sebagainya, atau mungkin pengalaman dari umat-umat ketika kita jadi pandita juga, ketika menikahkan pasangan begitu ya Bu. Kadang-kadang kan setelah menikah mereka mengalami yang seperti Ibu ceritakan tadi, kemunduran keyakinan lah, boleh dikatakan keyakinan ya. Tadinya aktif gitu kemudian mundur. Begitu juga kadang-kadang mungkin murid-murid dari Ibu juga mungkin yang tadinya rajin belajar agama Buddha gitu, ketika ketemu pasangan, ketika lulus dari kuliah gitu, kadang-kadang kan pasti ada lah, saya kira yang akhirnya bahkan sampai pindah agama kan gitu ada. Karena seperti di Kertarajasa juga kan sempat kejadian juga ya hal semacam itu, yang tadinya Atasilani atau Samanera gitu ketika lulus bisa pindah, bahkan bisa ya walaupun nggak sampai pindah, banyak juga yang mungkin mengalami kemunduran. Nah kalau menurut pengalaman atau mungkin ya pendapat lah mungkin ya dari selama ini, sebenarnya faktor-faktor apa ini yang menyebabkan seseorang seperti itu gitu Bu? Oke, terima kasih Romo, pertanyaannya bagus sekali. Iya memang ya, seperti tadi sada itu harus diperkokoh terus-menerus. Nah maka sada itu harus ditimbulkan terus. Nah dari orang tua, misalnya waktu hamil ibu harus baca parita sehingga getaran pikirannya jadi baik, bisa kesentuh ke janinnya. Terus setelah lahir ya ajaklah ke sekolah minggu Buddhis. Jadi jangan menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Misalnya anak saya udah saya sekolahkan ke sekolah Buddhis kok gitu. Harusnya tetap aktif ke wihara dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Dan memang saya melihat sih beberapa mahasiswa yang kuliah di STAB pun itu juga akhirnya ada yang pindah agama, seperti yang dari Nalanda juga ada. Malah dulu udah jadi pegawai negeri sebagai guru agama Buddha ya, sebagai guru agama Buddha ngajar karena dia pegawai negeri kan, dia ngajarnya harus ngajar agama Buddha. Ternyata akhirnya dapat suami yang non Buddhis, pindah agama. Sampai waktu itu orang-orang nuntut, waktu itu direktur urusan agama Buddhanya kan Bapak Cornelis Wokwon. Pak cabut SK-nya Pak, berhentiin dari pegawai negeri karena kan udah gak layak, dia sudah bukan beragama Buddha kok ngajar agama Buddha gitu. Takutnya kan nanti malah ngajar agama yang dia yakini sekarang gitu ya. Dulu pernah terjadi kasus juga di Jakarta begitu. Terus juga banyak ya murid-murid saya, mahasiswa saya juga yang pindah agama. Ya saya bilang keyakinannya belum kokoh ya. Nah makanya kalau belajar agama Buddha, ya jangan kita ajarkan teori-teori Dhamma yang susah-susah, yang bahasa Pali gitu ya. Karena dulu saya pernah waktu masih mahasiswa juga ngajar di sekolah, yang sekolah itu tadinya Buddha doang gitu ya, muridnya belajar hanya agama Buddha, tapi karena kepala sekolahnya ganti Katolik, akhirnya ada 3 agama diajarkan, Buddha, Katolik, Kristen gitu. Nah akhirnya orang pada pilih, karena guru agama Buddha ngajar bahasa Pali susah-susah, jadi pilih agama lain yang lebih gampang gitu. Nah makanya saya bilang ke mahasiswa saya juga, ke guru agama Buddha itu, jangan ajarkan bahasa Pali lah. Ya memang di kurikulum kadang ya dulu, zaman dulu SD aja udah diajarin jana-jana. Sebenarnya itu kan susah ya, jana ya. Nah makanya waktu itu saya bilang Bapak Cornelis Wokwon, Pak itu kurikulum diganti lah Pak, diedit lah. Masa SD udah ada masalah jana, kan susah gitu ya. Nah akhirnya kan kurikulum direvisi terus di Kemenak ya. Nah jadi saya lebih minta kepada guru-guru agama Buddha tuh ajarkan sada, yang paling penting pertama tanamkan sada dulu. Kalau kita ajarin teori Dhamma tapi sadanya belum kuat, susah lah. Jadi tanamkan sada. Jadi mungkin sada ini bisa muncul ya, pertama guru-guru agama Buddha ya harus mengajarkan ini dulu, apa kelebihan Sang Buddha dibandingkan manusia lain. Nah itu yang harus diajarkan kepada pemuda-pemudi Buddhis, remaja-remaja Buddhis gitu ya. Jadi makanya dulu saya pernah menulis buku tentang itu tuh. Sang Buddha adalah misionaris pertama yang paling berhasil. Nah itu kan kita tunjukkan kelebihan-kelebihan Sang Buddha dibandingkan manusia lain. Nah kita lihat dari peristiwa Waisak sampai ke Magga Puja pertama, itu selisihnya 9 bulan ya. Tapi dalam waktu 9 bulan, Sang Buddha sudah mempunyai biku lebih dari 1.250 orang biku
yang hadir pada peristiwa Maga Puja. Itu kan yang hadir pada peristiwa Maga Puja 1250 orang biku, semuanya sudah arahat, memiliki 6 abinya, ditabiskan langsung oleh Sang Buddha dengan ucapan ehi biku. Nah di luar itu pasti masih banyak biku-biku lain kan. Nah itu kan dalam waktu yang singkat Sang Buddha sudah mempunyai murid begitu banyak. Nah makanya kan Sang Buddha bisa dikatakan sebagai misionaris pertama yang paling berhasil. Nah itu yang harus ditanamkan kepada anak-anak didik kita kan, anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu gitu ya, anak pemuda-pemudi Buddhis, remaja-remaja Buddhis. Kemudian juga ya kelebihan Sang Buddha lah banyak, misalnya Sang Buddha mampu tidur hanya 1 jam setiap hari. Nah saya bilang kepada mahasiswa, kalau kalian mau ujian, kan baca terus ya, sistem kebut semalam sih kadang belajarnya gitu ya. Sehingga tidur cuma 2-3 jam. Terus akhirnya setelah selesai ujian tidur berhari-hari bayar utang tidur gitu kan. Nah itu salah kan. Nah berarti kan kita nggak sanggup tidur hanya 1 jam setiap hari, tapi Sang Buddha sanggup. Dari sejak beliau mencapai Bodhi pada usia 35 tahun sampai 80 tahun. Selama 45 tahun Sang Buddha membabarkan Dhamma, beliau tidur hanya 1 jam setiap hari. Beliau kan punya jadwal kegiatan sehari-hari ya. Jam 2 sampai jam 3 beliau masih cangkamana meditasi berjalan. Jam 3 sampai jam 4 beliau tidur, jam 4 sampai jam 5 bangun, beliau meditasi. Kemudian jam 5 sampai jam 6 Sang Buddha menggunakan dibacakunya untuk melihat ke seluruh pelosok kalau ada orang yang membutuhkan bantuan. Kalau ada Sang Buddha akan pergi datang menolong, kalau tidak ya Sang Buddha meditasi lagi. Nah terus tuh, nah itu kan salah satunya Sang Buddha menolong Sopaka yang diikat oleh ayat tirinya di kuburan kan ya. Dulu waktu saya jadi guru SD masih mahasiswa, saya senang dengan kisah Sopaka, makanya anak kedua saya kasih nama Sopaka gitu ya. Walaupun temannya sering ledekin sop ayam gitu ya. Tapi dia bilang namanya unik, makanya banyak orang kenal gitu kalau di kampus, sampai rektornya kenal gitu. Terus sekarang di tempat kerja di Rumah Sakit Sumber Waras juga sampai direkturnya juga kenal semua, karena nama Sopaka kan belum ada yang niru kan gitu ya. Dulu nama-nama saya minta dari Bante ya, anak pertama saya kan saya minta sama Bante Tita Ketuko. Katanya Mahinda, anaknya Raja Asoka yang menyebarkan agama Buddha pertama kali di Sri Lanka. Nah yang kedua kan saya minta sama Bante Sukhemo Mahatera. Bante Sukhemo kasih nama Nanda. Saya bilang, aduh Nanda mah terlalu umum lah Bante. Kalau Sopaka gimana? Ya itu udah bisa pilih nama katanya. Berarti kan boleh kan. Makanya saya kasih nama Sopaka. Nah itu kan Sopaka diikat oleh ayah tirinya di kuburan. Karena waktu itu kan papa kandungnya udah meninggal. Terus mamanya kawin lagi. Ternyata ayah tirinya kejam gitu ya. Ayah tirinya cuman di depan mamanya pura-pura baik, padahal kalau mamanya pergi, kan mamanya bikin kue, jualan kue tiap pagi, Sopaka disiksa tuh oleh ayah tirinya, dia harus membersihkan rumah segala macam. Tapi papanya itu nggak pernah puas, papa tirinya akhirnya terakhir mau buang Sopaka. Jadi dia rayu-rayu Sopaka, dia bilang dia mau ajak jalan-jalan gitu. Padahal dia bawanya ke kuburan gitu. Sampai di kuburan Sopaka diikat dengan mayat gitu. Zaman dulu kan kalau orang meninggal mayatnya dibuang ke hutan aja ya. Terus dijadikan santapan binatang buas. Ya, tapi bagus juga sih udah jadi mayat masih bisa berdana daging untuk binatang-binatang ya. Nah dulu kain yang bekas bungkus mayat itu yang dipakai oleh para biku. Kan dicuci, dicelup dengan akar-akar pohon sehingga berwarna kuning kemasan, dipakai oleh biku. Tapi kan banyak orang yang meninggal karena penyakit kan. Penyakitnya mayat itu dibungkus dengan kain penyakitnya nempel di kain, walaupun sudah dicuci, dibikin jubah, biku pakai, akhirnya biku banyak yang sakit gitu. Nah makanya akhirnya Sang Buddha mengizinkan para biku menerima dana jubah, nah itu kan pada hari suci Katina kan ya. Nah jadi akhirnya Sopaka diikat, dipilih mayat yang paling bau busuk, diikat kakinya dengan kaki mayat, kepalanya, lehernya, setelah itu ditinggalin, papanya kabur gitu ya. Nah pagi-pagi tuh Sang Buddha lagi menggunakan dibacakunya mata dewanya untuk melihat dan telinganya. Tiba-tiba Sang Buddha mendengar jeritan, tangisan. Kan Sopaka teriak, mama dia. Tapi udah capek dia tidur, kalau dia nangis gitu ya. Terus Sang Buddha dengar tuh pagi-pagi itu. Terus Sang Buddha lihat, oh ternyata siapa nih anak? Oh anak baik yang diikat oleh ayah tirinya di kuburan. Nah, kemudian Sang Buddha terbang dari wihara ke kuburan itu, terus gerakin tangan, tiba-tiba talinya putus, tali yang mengikat Sopaka dengan mayat itu. Nah terus Sopaka kan kaget, terus dia ngucek-ngucek mata, dia bilang bermimpi ke aku gitu. Sang Buddha bilang tidak, saya datang memang untuk menolong kamu, maukah kamu ikut bersamaku ke wihara? Nah dia pikir kalau dia pulang ke rumah juga udah gak ada gunanya kan, akhirnya dia ikut Sang Buddha ke wihara.
dia pegang tangan Sang Buddha, terus Sang Buddha ajak terbang ke wihara, sampai di wihara disuruh mandi yang bersih. Nah terus dia dikasih makan, karena kan kelaparan itu penyakit yang paling berbahaya, jadi harus makan gitu. Nah kemudian Sang Buddha ajarkan Dhamma, dan ternyata dalam waktu yang singkat, begitu mendengar Dhamma, Sopaka bisa langsung mencapai tingkat kesucian yang tertinggi, yaitu arahat. Baru umur 7 tahun. Nah kalau kita sudah mencapai arahat, tidak menjadi biku, maka akan meninggal dalam waktu 7 hari. Karena kesucian arahat begitu tinggi, itu kalau tidak menjadi biku kan seperti kita hanya menjalankan 5 sila, itu nggak kuat. Seperti lampu yang voltasenya terlalu besar bisa meledak gitu ya. Nah makanya Sopaka harus jadi biku, tapi kalau jadi biku pun tidak terpenuhi syaratnya. Karena untuk jadi biku usia minimal kan harus 20 tahun, 20 tahun dihitung sejak dalam kandungan. Nah tapi Sang Buddha melihat Sopaka ini kan potensial untuk jadi biku gitu. Nah akhirnya Sang Buddha mentabiskan Sopaka dengan cara yang istimewa, yaitu dengan mengajukan 10 pertanyaan yang ternyata dapat dijawab dengan baik oleh Sopaka. Pertanyaannya sederhana sih, apakah yang satu itu, apakah yang dua itu, apakah yang tiga itu, sampai apakah yang 10 itu. Nah ternyata Sopaka dapat menjawab apakah yang satu itu adalah ahara, makanan. Bahwa semua makhluk bisa hidup karena adanya ahara, makanan. Ya benar kan, kita tetap perlu makan, atas sila juga makan. Nah malah orang yang sakit mah bisa sembuh kan karena makan kan gitu ya. Nah jadi itu atas sila berarti kita harus makan teratur gitu. Nah jadi kita bisa sembuh. Nah Sopaka bisa menjawab 10 pertanyaan itu. Nah akhirnya Sang Buddha mentabiskan Sopaka dengan cara yang istimewa sebagai biku. Nah itu biku yang paling muda Sopaka. Kalau Rahula itu sama Nera ya beda ya. Kalau Sopaka itu biku. Jadi biku yang pada usia 7 tahun mencapai arahat ya itu Sopaka itu. Nah jadi keyakinan itu harus ditanamkan sejak kecil ya. Nah jadi harus ya makanya harus tetap ke wihara gitu. Jangan tidak datang kalau udah lama. Tapi saya salut di sini ya kalau ada umat yang udah lama nggak datang diteleponin dikasih tahu ya, di WA-in kan ya. Tadi ibu cerita ya tadi ya. Jadi kalau nggak datang ditanyain, ya bagus lah pengurus. Teman-teman pengurus ada kepedulian pada teman gitu, bagus. Jadi lihat-lihat nih teman, kok udah lama nggak datang. Nah kita WA-in, tanya kabarnya gimana, kenapa nggak datang. Oh mungkin susah kendaraan. Terus kata ibu, ada bisa tebengan pulang ya bagus ya itu. Jadi kepedulian teman-teman mau membantu gitu ya. Nah itu bagus itu. Jadi kita datengin kalau bisa memang terutama yang muda-mudi ya, sekolah muda-mudi, remaja ini kan ada kebaktian muda-mudi ya. Nah itu kalau udah nggak datang tuh ditanyain tuh didatengin. Karena kalau di agama lain malah dijemput-jemput gitu ya. Nah kita minimal peduli pengurusnya ya chat gitu WA tanya kenapa nggak datang gitu, suruh datang, motivasi ajak datang lagi. Nah itu kan bagus, itu salah satu cara untuk memperkokoh keyakinan. Ya pasti itu dengan mengikuti puja bakti, SPD ini kan salah satu cara untuk memperkokoh sada kita kepada Buddha dan ajarannya. Jadi kan kita semakin yakin akan kebenaran hukum karma gitu ya. Nah kalau kita mengerti ajaran hukum karma kan dikatakan kita akan bisa menjadi pasukan berani hidup. Berani menghadapi kehidupan yang penuh tantangan-rintangan ini dengan tegar gitu ya. Oke mungkin terjawab ya Romo. Mungkin waktunya sudah malam kali ya. Saya akhiri sampai di sini. Kan besok masih ada puja bakti lagi. Atau ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak, saya akhiri sampai di sini. Marilah kita mengadakan perenungan. Semoga kebijaksanaan kita semakin berkembang dengan mengikuti SPD ini, dengan mendengarkan ajaran Buddha yang bijak, yang maha sempurna. Semoga kita selalu sehat, semoga kita berhasil mencapai apa yang kita cita-citakan, semoga kita selalu berbahagia, semoga kita senantiasa hidup dalam ketenangan. Soti Hontu Namo Buddhaya.